Richard, manfaat secara download ini apa? Sama tambahan deh, pandangan kalian sebelum dan setelah acara download tentang Islam. Yang pertama manfaatku adalah gara-gara download ini, aku baca Al-Quran. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Lu bacanya gimana? Dokter, ini acara nih cuan gak nih apa jualan agama nih buat acara? Jujur ya. Untungnya gede banget menurut aku untuk penyebaran Islam ini ternyata bukan cuma ngomong, bukan cuma mendakwah kayak gitu. Punya ada yang lebih hebat Penting. daripada itu karena aku mendapatkan inspirasi dari contoh langsung. Aku ngelihat kayak gitu, kayaknya aku ngerasa lebih dekat dengan Islam. Kalau memang Islam tuh bagus, kenapa Muslim tidak? Dr. Richard dan Yonglek jadi sign up Jadi nggak nih? Waduh, ini dia yang menarik nih. Jadi sign up-nya nggak usah kelihatan aja. Sign up tapi nggak mau kelihatan. Ya nanti kita lihat aja pokoknya. Gue sebenarnya dulu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Pak Haji. Mohon maaf lahir batin. Kita bukan mahram, harusnya nggak boleh pegangan ya. Akhirnya setelah 30 hari, inilah hari kita dilantik, brother. Hari dilantik. Sudah bawa Kita mau terima rapot hari ini. Mau terima Dari rapot. Pak Ustadz kita mau terima rapot. Tapi kita mau ucapin ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian semuanya yang lagi mudik nih, lagi sibuk mudik, kumpul dengan keluarga, ini adalah momen kita yang terindah. Ya, salam buat keluarga. Salam untuk keluarga. Ini hari kemenangan. Betul. Ya jadi pertanyaan aku, kenapa hari kemenangan tuh 2 hari? Enggak, Biasa 2 hari hari kemenangan juga ke 1 hari kan? Hari kemenangan harusnya setiap hari sih sebenarnya. Iya, setiap hari. Betul juga ya. Iya, jadi abis berpuasa kan Iya. kita udah belajar Benar. Pak Dokter. Iya. Setelah 30 hari itu harusnya sampai puasa tahun depan tuh menang terus harusnya. Ya, benar. Harusnya ya. Tapi kenapa Harusnya. kalau tanggalan merah tuh 2? Kenapa nggak 1 cuma? Itu kayaknya pemerintah aja ada kejepit Konspirasi kali. lagi ya. Konspirasi. Konspirasi lagi. Itu konspirasi. Karena kalau kan kebanyakan liburnya. Kalau di Arab kayak gimana? Kalau di Tekor Arab? nanti pengusaha. Benar. Nanti dijadiin dalil. Pak, ini tanggal merah semua, kenapa Bapak suruh saya masuk kerja? Iya, Betul juga ya. Tapi kalau di Arab berapa hari sih? 5 Nah, hari? itu dia Kalau pertanyaannya. di tempat lain setauku cuma 1 hari ya. Oh cuma 1 hari? Karena Di Indonesia dong dapat bonus Iya, ya? Idul Fitri itu tidak semewah Idul Adha. Kalau Idul Adha baru setelah Idul Adhanya ada 3 hari tasyrik. Nah itu libur tuh. Sampai dilarang puasa itu. Jadi 4 Harus hari itu makan-makan. liburnya malah. Harus makan-makan. Harus makan. Harus Hari, mewah. hari berarti. untuk makan dan minum disebut. Oke. Kan Tapi udah aku kita bahas pengen tuh. pamer dulu nih. Kenapa? Pamer kemampuan setelah 30 hari. ya. Membacakan. Boleh nggak sih? Boleh. Adu mekanik berarti. Lu dikasih baca nggak? Belum dong. Belum Yang baca. ngajarin siapa Lapor dong? Pak Ustadz. Saya baca Pak Ustadz. Abis. Enggak sih Pak Ustadz. Halaman Lu pertama. bacanya gimana? Yang di balik Al-Qur'an ini kan terjemahan kan. Oh, Itu oke. ada tulisan tuh. Iya. Lu tau nggak tulisannya apa? Udah tahu. Nah, gue tahu. Gue mau pamer dulu deh. Oh, boleh dong, pamer dong. Kalau nggak salah ya, bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat. Itu hadis. Benar ya? Iya itu hadis. Luar biasa Pak Dokter. Al-Fatihah. Nggak bisa. Gue hafal. Udah hafal? Terjemahannya doang. Coba. Oh, terjemahannya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf ya, diperbaikin. Arabnya belum hafal dok? Enggak, kalau itu enggak. Dan aku nggak ada niat untuk hafal itu juga sih. Kalau bahasanya, aku kan ada chat Pak Ustadz kan, yang mana baca duluan Al-Fatihah dulu. Kau tau nggak lucunya apa? Gimana? Jadi gini, tiba-tiba satu malam dokter Richard cerita, Ustadz, ini bacanya dari mana Ustaz? Aku belum jelasin ya. Aku belum jelasin bacanya tuh dari belakang. Sama kayak buku Jepang. Terus dia bilang One Piece juga gitu. Iya, terus dari Al-Baqarah ya. Enggak ada Al-Fatihah sebelumnya. Al-Fatihah mana Ustaz? Enggak ada. Ada aku bilang, enggak mungkin enggak ada. Nyari dia. Dibingkai di tengah. Udah tapi udah ketemu ya Al-Fatihah ya. Dengan nama Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Satu. Yang kedua, segala puji untuk Tuhan Allah, segala alam. Yang ketiga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat, yang datang, yang pemilik hari pembalasan. Yang kelima, bentar. Coba kita tanya kru, yakin nggak tahu nih mereka nih? Tahu nggak? Setelah itu Tahu apa? nggak? Ayo lo. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Yang kelima, cuma menyembah dia saja. Cuma menyembah dia saja. Yang keenam, dan ada satu lagi selain menyembah dia saja. Ada ini ya? Ada yang keenam, tunjukkan jalan yang lurus. Yang ketujuh, yang jauh, tetap ya jalan yang lurus, yang jauh dari mudarat dan apa kayak gitu. Betul. Benar ya? Iya, ada bagian lain. Berarti emang dari Al-Quran tuh Lu nggak salamin gue gitu. Iya, keren banget. Ustadz, berarti emang dari Al-Quran itu emang laki-laki nggak boleh belok ya? Iya, memang betul. Harus lurus. Harus lurus. Kalau belok bahaya. Iya. Jalan yang lurus kan. Jalan yang lurus. Kalau yang ketujuh tuh jauhkan dari jalan yang
Jadi jalan yang diberikan pada orang-orang yang diberikan nikmat sebelum kami, bukan jalan yang engkau murkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Dan di Al-Fatihah itu pelajaran kerennya dia ada di 7 ayat. 5 ayat itu memuji Allah dulu, permintaannya baru di 2 ayat terakhir. Kita kadang kalau berdoa kadang ada yang ya Allah tahu kali. Iya. Itu kan paling keren. 5-nya itu memuji tentang Allah Maha tahu. Itu kayak di FYP ada tuh apa Ustaz tuh ada. Tapi kalau baca terjemahannya aja nggak apa-apa kan, nggak usah. Gak ada masalah. Daripada aku baca Arab yang nggak tahu terjemahannya. Iya, untuk newbie nggak masalah. kan proses Pak Dokter. Lagi banyak mualaf itu di Jepang dengan baca terjemahan doang. Iya betul. Iya ya. Iya. Makanya dalam beberapa kajianku aku bilang bagi teman-teman itu baca terjemahannya dulu. Tiba-tiba dipotong orang, Ustadz Felix cuma ngajarin baca terjemahan. Ya ampun. Kita kan ngasih orang berdasarkan tingkatnya masing-masing. Tapi kalau menurutku lebih penting terjemahan sih, lebih penting makna nomor 1 ya, lebih penting makna. Atau nggak usah dibaca Al-Quran semuanya, tapi semua maknanya dan intisari yang kita lakukan itu lebih penting sih daripada hafal sebuku. Setuju Pak. Maksiat masih oke. Nggak setuju Pak Dokter, itu benar. Cuman kalau memang kita benar-benar mau belajar, harus belajar linguistik bahasanya. Betul. Karena artinya beda. Benar. Itu lebih pas lagi pasti. Iya, kalau udah pengen export gitu Tahu kan. nggak contohnya kayak apa? Antum nonton One Piece, tapi di sub bahasa Indonesia, pusing antum. Puyang benar. Gitu kan ya, contoh misalnya dia ngomong apa misalnya, terus ditranslate bahasa Indonesia, itu kayak gimana? Nggak enak di kuping kan? Nggak enak. Dengan suara lupi gitu. Bagi orang Arabnya dulu ada yang bisa masuk Islam cuman gara-gara dengar 2 ayat doang. Oh ya? Alhaakumut takatsur. Mereka langsung paham. Jangan kalian bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Terus hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam kubur. Oh, langsung beriman. Oh iya, berarti saya setelah mati pasti akan dibangkitkan lagi. Loh, tahu dari mana? Terjemahannya cuman setelah sampai nanti kita masuk ke dalam kubur. Masalahnya kata zurtum itu di dalam bahasa Arab satu akar kata dengan kata ziyaroh. Ziyaroh itu artinya berkunjung. Kalau berkunjung kita nggak mungkin nginep selamanya di. Kan nanti akan balik lagi kalau berkunjung. Berarti kalau misalkan aku hanya berkunjung di dalam kubur, berarti pasti akan ada hari setelah kubur. Ketika dia ngerti bahasa Arabnya, ada yang bisa langsung beriman hanya karena 2 ayat itu. Nah ini makanya pentingnya belajar bahasa kan. Ya. Karena pemaknaannya jadi beda. Ada yang juga masuk Islam gara-gara nonton download. Oh iya. Ada banyak dikirim Pak Ustadz. Serius, luar biasa. Ya, makanya aku bilang apa ya, Dok, lihat Dok, ada 2 orang. Tadi kata kita baru dapat 3 orang. Dapat tambahan. Banyak yang buka masuk nggak ngomong, mungkin terus kolom komentar banyak yang masuk juga. Ini kita mau ngasih tahu nih, masa like-nya dikit banget, yang nonton 300, yang like cuma berapa ribu gitu misalnya. Ayo coba like lah, jangan males gitu kan ya. Komen yang rame tapi udah dapat manfaat. Iya. Jangan salah loh. Jadi kalau teman-teman like, itu nanti algoritmanya akan dinaikin itu. Video itu akan dinaikkan kalau teman-teman like. Benar, itu benar. Nah setelah di like, algoritmanya naik, itu bisa jadi jalan hidayah pada banyak orang. Ya. Dan coba berapa yang benar-benar tahu teman-teman yang temennya atau teman-teman sendiri yang masuk Islam gara-gara acara ini. Oh, kita pengen tahu ya. Gue ngerasa keren. Terus gue ngomong kan, enggak itu berkat Ustadz Felix Xiao. Gue bilang kayak jelas bukan karena gue kan. Karena kan gue kan paling pembangkang kan di sini kan. Nggak bisa tetap ada kontribusinya kan wadahnya. Terus beliau ngomong, enggak lah, makelari lebih banyak. Gue bilang, aku ikut menang aja Pak Ustadz. Kalau promotor paling banyak cuan loh, jangan Terus, salah. Kadang kita pengajian ya, kita bawa materi, pengen tahu, pengen nyamperin apa. Tapi kadang yang justru pengen ditanyain orang kan itu dia nggak tahu. Kadang yang akan dijawab oleh Ustadz Felix itu nggak akan muncul jawaban itu kalau nggak muncul pertanyaan itu. Ini kan. Kadang justru kadang yang dinanti-nantiin ada yang justru sesi tanya jawabnya karena barangkali ada yang terwakili. Ya minimal Dr. Richard langsung jadi contoh lah sama orang tuanya. Mbok ya kalau kalian itu malas belajar nanti kalian jadi kayak gini. Yang lain janjian pakai baju koko putih. Dia sendiri. Nah, memang. Tolong editor, editin putih ya. Sama wajah-wajahnya. Sama wajah-wajahnya loh. Song Yong Lex sekarang kan. Song Yong Lex ya. Song Yong Lex. Di episode ini jadi Song Yong Lex. Katanya mereka ada grup WhatsApp bertiga sendiri gak ada tuanya. Soalnya lu sendiri yang dipuji, kita berdua, kita bertiga banyak dibangki-bangki. Iya benar. Dia dapat ini bagus-bagus semua. Iya. Pikirku untuk apa dia dibully lama-lama kan? Akhirnya kami bikin grup bertiga. Iya, biar adil ada yang ngebully juga. Udah kita baju putih semuanya, biarin aja dia sendirian bajunya beda. Tapi kok Felix, aku pengen tanya, selagi Koko sudah Islam, pengalaman Lebaran terindah apa kok? Lebaran terindah tuh selalu setiap tahun sih, karena Lebaran sama istri, asik gitu. Jadi bukan Lebaran. Mungkin tapi kalau istri yang 4 lebih indah lagi kok. Itu antara indah dan perang saudara agak tipis ya. Aduh, iya juga. Civil War loh. Iya juga jangan sih. Jangan salah loh. Civil War. Iya makanya.
Ada temenku nikah sama orang Batak ya, tanpa kemudian kita mendiskreditkan. Ini cuma untuk guyon aja. Terus kemudian aku bilang, salah langkah lu. Kenapa? Batak itu harusnya penutup, bukan pembuka. Kalau pembuka itu sudah menutup semua kesempatan yang ada di depan. Iya benar juga. Karena kalau terjadi nikah lagi, perang saudara dia. Makanya aku sudah membuka dengan yang baik. Dengan orang Jawa. Sudah bukan baik ya. Iya, Tinggal langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kalau belum diracun ya. Ya jadi kalau pengalamanku, justru pengalamanku kemarin itu kita sempat pengen nyoba untuk puasa di Turki. Nah, kita puasa 18 hari berenam sekeluarga. Nah, lalu kemudian pas lebaran kita udah siap-siap kan, kita nanya kan, kita mau sholat di Hagia Sophia. Sholat di Hagia Sophia jam berapa sih? Jam 7. Akhirnya kita datanglah dari kos-kosan kita ke Hagia Sophia. Sampai sana udah bubar orang. Oh, telat. Ya telat. Jadi akhirnya udah kita nggak sholat Id. Gitu. Akhirnya ada juga nggak sholat Id ya? Iya, aku nggak sholat Id udah berapa kali dalam hidupku ya? 3 kali kayaknya nggak sholat Id dalam hidupku. Kenapa tuh Pak Ustadz? Pertama karena sakit. Karena itu nggak bisa sholat Id. Yang kedua itu kalau nggak salah waktu itu karena kita perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan, nggak ada tempat sholat di kampung waktu itu. Yang ketiga itu ya pas di Istanbul itu. Ada juga ya absen-absen tipis lah. Ada juga absen ya. Tapi sebenarnya lebih terhormat tidak sholat Id daripada tidak sholat wajib. Karena sholat ini ada hukumnya nih? Ada. Hukumnya sholat itu sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi baru tahu aing. Orang kan sholat itu dia. Orang kan sholat setahun sekali. Nah itu dia. Kita pikir wajib ya. Namanya setahun sekali kan wajib. Gitu. Kami berdua tuh baru berpikir. Kami ya kalau sholat Id ya. Kayaknya cuma setahun sekali. Iya benar. Sholat Id sunnah. Padahal itu sunnah ya. Jadi kalau misalnya kita berhalangan atau apa, kita nggak sholat Id. Kayak gimana lah orang Indonesia ini yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib dijadikan sunnah. Itu. Banyak kebalik-balik. Itu. Lebih wajibnya yang subuhnya. Bahkan kalau kita sholat subuhnya tepat waktu berjamaah di masjid, kata Nabi bahkan disebutin sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Subuhnya yang wajib, bukan yang pas maghribnya. Bahkan maghrib juga wajib. Ya enggak, 5 waktu itu wajib. Tapi kan subuh itu keutamanya luar biasa. Bahkan disebutin oleh Nabi juga untuk membedakan orang itu munafik atau orang beriman sejati, maka lihat subuh sama isyanya. Tapi kenapa nih masuk akal ya? Ya, gimana? Berarti kalau sholat 5 waktu itu justru yang paling kasarnya, yang tayarnya paling spesial itu di subuh sama isya. 2 waktu paling orang nggak mau itu. Krusial. Padahal 2 waktu itu orang sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Benar. Gitu kan. Harusnya kan masih ada pewajaran nih, perasionalan lah. Justru di yang tayarnya tinggi itu ketika kita sebelum kerja bangun pagi dan setelah selesai semuanya. Harusnya nggak ada alasan kan? Harusnya. Justru yang nggak boleh absen tuh di subuh sama di isya. Lima-limanya sih sebetulnya. Karena enaknya doang itu, lagi enaknya aja, lagi enak tidur. Lima-limanya bener nih, lima-limanya. Cuman kan orang pasti ada yang di lapangan ada bolong-bolong lah Pak Ustadz bener kan? Subuh tuh. Justru harusnya nggak boleh bolong itu di subuh sama isya, masuk akal kan gitu. Banyak keutamaan. Tapi benar kata Young Lex, karena kalau pergi ke luar negeri, sebenarnya praktis kita cuma sholat yang susah itu cuma zuhur sama asar. Karena subuh bisa kita di hotel, zuhur sama asar kita harus sholat di luar, di jamak jadi satu kalau kita mazhab Syafi'i. Isyanya tinggal di hotel lagi. Berarti justru yang paling mudah tuh subuh sama isya bagi orang yang pergi keluar. Kalau lagi safar. Lagi safar. Yang susah cuma zuhur sama asar. Contoh misalnya kita pergi ke Eropa misalnya, kita muslim pergi Eropa dikit masjid misalnya, nggak apa-apa karena subuhnya kita udah sholat di masjid. Sholat di rumah, sholat di hotel. Isya sama maghribnya digabung sholat di hotel. Yang susah cuma zuhur sama asar. Kadang-kadang kita harus sholat di taman, kita harus sholat di tangga, kita harus sholat di gelar mana aja dan segala macam. Tapi aku senang ya, Islam ini tuh agama yang sepanjang hari itu kita diajarkan untuk selalu mengingat Tuhan. Sehari 5 kali loh. Minimal. Sehari 5 kali. Minimal loh. Iya kan kalau di Katolik mungkin kalau misalnya ada apa-apa puji Tuhan atau apa gitu. Tapi di Islam itu secara otomatis 5 kali kita harus mengingat Tuhan. Jadi otomatis harusnya di sela-sela sini kalau kita mau buat dosa ya, kita ingat lagi dengan Tuhan. Kita ingat lagi dengan Tuhan. Jadi kan ini padahal itu pembahasan fikih tuh. Iya. Serius, Ustaz? Serius. Jadi itu pembahasan fikih teknis ya. Ulama bilang gini, apa tanda keberhasilan kita sholat? Di antara sholat dan sholat, itu kita terhijab atau terhalang dari dosa. Itu kayak dokter Richard tadi bilang. Akal sih itu pembahasan fikih tuh. Karena kita ingat terus. Betul. Jadi lebih ke timeline juga hidupnya. Iya. Jadi gue pernah berimajinasi nih Pak Ustadz gitu, ngeliat teman-teman gue yang sholat. Terus gue tanya gitu, lu sholat ngapain sih? Wajib lah. Kenapa emang? Biar ya pahala, biar masuk surga. Terus gue nggak masuk nih di kepala gue nih. Kalau sudah kayak gitu lu nggak masuk pasti. Nggak masuk gue pasti. Karena dia satu rewarding. Kedua, pemaknaan sholat itu kalau sesuai dengan rasional, mau ingat supaya nggak berbuat dosa, berarti dia pas sholat itu dia
ngapain ya? Tuh. Betul. Dia pernah kepikiran nggak ya gitu Pak Dokter? Pas gue sholat, udah sholat aja yang penting biar masuk surga. Jadi sholatnya, ya nggak ada rasanya. Badan doang gerak. Iya badan doang. Padahal sholat itu ber-effort loh. Dibandingkan dengan yang lain ya. Yang lainnya mungkin buat tanda salib atau apa. Saat teduh. Iya. Ini kan ber-effort Wudu dulu. Ya. Terus siapin sejadah dulu. Cari tempat. Kalau lagi aktivitas nyari ruangan dulu, nyari tempat. Kiblat belum lagi kan. Dan itu tuh takes time. Iya, kalau lagi di tol ke rest area dulu. Iya. Habis itu sholatnya cuman set gitu. Sayang banget. Ya ampun. Tapi aku pengen nambahin itu bagus. Jadi gini, tahu nggak sih sholat itu sebenarnya ada. Jadi gini, hukum sholat atau hukum ibadah di dalam Islam itu hukum asalnya haram. Hah? Itu gimana lagi nih? Sampai diperbolehkan oleh Allah. Kaidahnya. Kaidah fikih. Kaidah usulnya. Gimana coba Pak Ustadz ulang? Jadi kaidahnya, jadi semua ibadah itu haram sampai diperbolehkan Allah. Sampai ada perintahnya. Sampai ada perintah. Artinya, coba bayangin ya. Dulu orang kalau mau minta sesuatu di zaman para nabi, dia harus minta kepada nabinya. Nabinya yang minta ke Allah. Jadi harus ada perantaranya. Sampai orang-orang muslim karena masalahnya terlalu banyak, dia dikasih bypass. Jadi orang zaman dulu ya, dikasih sholat 5 waktu tuh bersyukur. Malah seneng banget. Karena mereka langsung dikasih kebalik nih, malah kebalik. Dikasih izin. Dikasih izin. Karena kita nggak boleh sholat out of nowhere, nggak ada perintah, nggak boleh tuh. Dulunya nggak boleh, tapi kita dikasih izin. Dulunya punya keinginan nyari dulu Nabiya di mana, sekarang tinggal ambil wudhu, ya Allah. Iya. Dan kebiasaan kita. Gitu. Keren kan jadi kan. Seneng banget. Jadi bukan reward and punishment. Nah kerennya kita itu adalah apa? Kita tuh selalu dikasih kisi-kisi, kita nggak pakai. Padahal ini sebenarnya pembahasannya bukan ini. Ini jadi episode Ramadan lagi nih kita nih. Kalau Koreanis pengalaman jadi panjang ya. Iya. Keinginan bertanya masih tinggi soalnya. Gak apa-apa. Saya tinggal di Bogor, di mana itu memang kebanyakan keluarga papi yang emang Chinese. Apalagi memang Surya Kencana ya. Iya, Surken itu pusat orang Chinese di Bogor. Jadi memang sejauh ini juga termasuk lebih ramai kalau kumpul kalau lagi Imlek sebetulnya. Tapi kalau kayak Ramadan ada saudaranya dari keluarga mama, ibu itu memang tapi kan harus mudik di Losari. Udah perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat udah masuk ke Losari. Dan biasanya kadang udah terbiasa tinggal di kota nggak melulu suka untuk adaptasi lagi kan di sana. Tapi yang paling diinget ya senang kumpul sama keluarga aja, sama saudara, meskipun kadang beda sendiri. Dulu diterakin, "Oi Cina" gitu juga. Tapi ya sekarang nggak ada yang terakin Cina ya. Pak Ustadz. Ya Allah, saya cuman ada yang paling diinget memang pernah waktu itu sebetulnya ulang tahun, tapi lagi bertepatan dengan Lebaran. Jadi semua keluarga dari pihak yang manapun datang ya, tapi masih kecil, jadi kayak dikasih kado aja terus. Tapi nggak sholat bareng gitu. Sholat juga enggak, belum masih kecil. Itu membahagiakan ya. Ya seneng sih. Yang paling digarisbawahi memang seneng kumpul. Amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga kan beliau sendiri itu jangankan kumpul. Beliau kalau makan tuh nggak mau sendiri, Nabi Ibrahim. Kalau udah ada makanan depan mata, nyari orang dulu. Ikut sini temenin saya makan. Itu ada berkahnya. Rame-rame makmurnya. Dan makna silaturahmi itu kalau terlepas bahasan dari sudut pandang bahasa ya, silah artinya adalah menyambung, rahim ya kasih sayang. Tapi sebetulnya lebih wajib silaturahmi itu bukan cuma kita baik ke orang yang baik ke kita, tapi juga menyambung tali silaturahmi kepada orang yang justru sudah memutuskannya kepada kita. Ini untuk Dr. Richard ya? Waduh. Kalau lo apa nih? Pengalaman Lebaran yang paling indah waktu era-era kecil gitu. Lu karena ini kan tinggal di kampung, bukan di kampung, tinggal di gang di Jakarta Pusat ya. Yang gue inget ya kalau Lebaran itu berarti gue bakal nanggok nih. Istilah gue waktu itu episode awal gue bilang, yang kita ke rumah-rumah orang salim kasih ceban 5.000. Dapat duit ya? Dapat duit. Sama kayak Sincia ya, dapat apa? Nah, dikumpulin duitnya beli pistol Omega, tembak-tembakan. Sekarang lu yang ngasih dong kalau sekarang di kampung lu. Culture-nya kayak udah mulai hilang deh Pak Ustadz. Udah hilang ya? Udah mulai luntur sedikit-sedikit. Kayak salah satu culture yang hilang tuh gue inget di era kecil. Itu kalau 17 Agustus kita masangin bendera ke dalam benang, ada lomba. Sekarang udah mulai juga. Sekarang udah mulai luntur tuh culture itu tuh semenjak era digital nih. Kalau di Palembang dulu pawai, Dok. Nah, bener. Di Jakarta juga ada pawai. Sekarang ada pawai. Tapi aku juga sudah ini ya nggak begitu kedengaran lagi. Kalau dulu kan setiap pagi ya ada orang keliling kan kayak gitu punya. Sahur. Bangunin sahur. Agak lo tinggalnya di daerah di apartemen atau nggak kedengeran. Ya iya juga sih. Lu pindah ke rumah gue sama Gang Bocor. Depan rumah gue masih ada. Di Percetakan Negara Pak Dokter. Lantai 20. Emang Surken ada?
Kan di Sukamulianya masih ada kok. Masuk ke dalam gang. Kirain surkannya ada, bisa ditawur orang Cina loh. Enggak. Cap Gome itu daerahnya. Iya, Cap Gome kan malah di sana. Bener. Pengalaman lebaran dirimu dong. Gue pasti belum ada pengalaman di lebaran. Gak ada, tapi lebaran terindah tahun lalu ya. Karena Covid kan, jadi libur. Oh, yang pas Covid? Pas Covid libur. Selama ini kan kalau lebaran itu aku selalu keluar negeri atau kemana gitu ya. Karena kan di Palembang kan agak susah, agak suram ya kayak gitu ya. Mau cari makan aja susah gitu. Paling destinasi terbaik. Tutup semua soalnya. Destinasi terbaik Bali kayaknya. Destinasi terbaik Bali atau Eropa atau luar negeri ya. Tapi kemarin karena pandemi nggak bisa berangkat, ternyata kumpul dengan anak-anak, nggak ngapa-ngapain tuh indah banget. Kumpul main dengan anak-anak dan bonding. Bulan ini juga kan padat banget aku kan, terutama download ini kan. Jadi aku ngomong dengan anak-anak, Lebaran tahun ini kita di rumah saja. Dan abis ini aku pulang ke rumah, libur, hibernasi. Itu sama. Karena aku nggak seperti dokter, nggak seperti Kodenis. Aku tuh karena aku nggak suka rame kalau aku. Bukan berarti Nabi Ibrahimnya salah ya, cuma akunya sih. Aku tuh nggak sesuai aja, nggak masuk ya. Istriku sukanya rame-rame. Makanya ketika aku Lebaran, aku pengen sama anakku, sama istriku aja udah. Biasanya orang kayak gitu sudah jenuh. Biasanya orang kayak gitu orang Cina sebenarnya. Istriku bilang gitu. Pas kita pulang kampung tuh nggak, istriku bilang, Abi jalan-jalan yuk. Nggak usah. Ngapain jalan-jalan? Nggak apa-apa kita jalan-jalan aja. Itu kita debat tuh setengah jam jalan-jalan. Akhirnya aku bilang, boleh tapi batasin ya rumahnya. Malas ya sih Pak Ustadz bahasa-bahasa saudara, malas ya? Itu dia, aku malas banget. Benar. Aku malas mengunjungi. Bingung topiknya juga nih. Iya, dan malas dikunjungi. Iya kan benar kan? Foto mumpung ada Ustadz Felix sih. Kita di foto timernya 10 detik. Iya, mager banget ya. 10 detik saja biar. Iya, aduh. Lu pada jadi public figure ngalami dong. Mumpung ada Yonglek nih. Iya, foto. Sudah gitu ada sponsorshipnya lagi ya, ada promotornya. Nih, dia pengumuman ini ada Ustadz Felix. Lu ngapain pengumuman? Terus dia punya jualan kecil teh UMKM, fotoin atuh. Yoi, bantuin saudara. Lu bayangin Lex, lu bayangin gua pas ke Taman Safari foto sama gajah aja 15.000. Ya kan? Ya kita Mbak gratis ya. Sama gua minimal 17,5 lah. Iya. Ditarifin. Kan gajah aja 15.000, ngasih makan tambah lagi. Betul juga ya kan? Lah sudah aku fotonya gratis nggak dikasih makan lagi. Ya kan? Parah kan. Tapi program ini pasti bermanfaat ya. Untuk orang-orang pasti bermanfaat. Jelas. Ya. Aku ngerasa walaupun entah berapapun viewersnya, aku ngerasa ini adalah salah satu karyaku terbaik dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi di sini aku pengen tanya manfaat untuk diri kita masing-masing dulu. Ya, sebelum ke situ gue mau nambahin sedikit nih. Pak dokter tahu nggak kalau yang kita bahas tadi view sebenarnya tuh di lapangan itu minimal kali 5. Iya. Kan nontonnya bareng. Minimal kali 5, kali 3. Benar. Satu nonton bareng. Kedua ada banyak yang download. Terus dia nggak hitung view. Potong-potongin juga. Dan potong-potongan segala macam. Itu minimal kali 5. Ada ilmunya itu dari YouTube. Kita kan pernah sekolah di YouTube dulu nih. Aku sih nggak ada masalah sih. Tapi aku ngerasa semua yang kutampil ini daging sih. Nggak ngasih tulang, kita nggak ngasih. Kita kasih daging semua. Asli. Dan gue ngerasa kalau lu nonton dari awal sampai akhir, kayak akan merubah persepsi lu tentang Islam. Dan pasti belajar sesuatu deh. Pasti. Lanjut manfaatnya. Manfaat lo. Ke Ustadz Felix dulu. Ustadz Felix dulu ya. Sesuai prompter. Oke. Ya. Karena aku tuh menghabiskan hidupku di dalam Islam untuk berdakwah, maka acara ini jelas membuka cakrawalaku dalam berdakwah. Artinya aku jadi punya pertanyaan-pertanyaan seperti aku bilang sama dokter ya. Aku tuh jelasin selama ini tentang hari kiamat, nggak ada yang protes sama sekali, nggak ada sama sekali, ya kan? Sama dokter Richard protes, dokter Richard. Dan jadi yang paling banyak viewersnya. Setidaknya aku harus, berarti selama ini aku tuh nggak ada tantangan ya pas jelasin yaumil kiamat kan gitu kan ya? Karena nggak jelasin ini di tempat orang yang udah Islam gitu kan? Itu dia. Jadi aku lebih memahami karena kerjaan kan dakwah, maka aku lebih memahami dan aku lebih cari cara untuk sesuatu. Jadi aku lebih paham. Nah itu yang paling besar sih menurutku manfaat daripada download bagi aku secara pribadi. Oh berarti orang itu takut nanya ya Pak Ustadz ya? Lebih kepada mereka nggak pikir. Enggak, mereka mungkin kepikiran. Cuma kalau pertanyaan yang rasional kayak gitu, itu kan nanyanya serem Pak Ustadz. Kalau secara psikologisnya, kenapa mereka itu nggak suka dengan gue? Dokter Richard batu, dokter Richard keras kepala. Nanti ada. Dokter Richard itu katanya kan pokoknya bisa banget dibilangin dia hatinya. Tahu nggak kenapa? Gue kasih tahu secara psikologis. Karena mereka itu takut ditanya.
Mereka itu takut Ustadz Felix Show nggak bisa jawab. Mereka takut Islam nggak bisa jawab. Padahal aku nggak sedikit pun meragukan Islam bisa jawab. Dan Ustadz Felix Show bisa jawab. Kalian meragukan diri kalian sendiri dan kalian meragukan agama kalian sendiri. Kalau kalian nggak ragu, kalian pasti akan seneng. Wah gila, pertanyaannya ini mind blowing banget. Ada yang seneng. Makanya itu dia yang masuk akal tuh sedikit orang yang. Aku sampai ngomong ya dengan Ustadz Felix Show ya. Kita kalau podcast ya paling enak itu pergi ke tempat yang ada isi. Lu kalau diajak pergi ke tempat, sorry ya, maaf ya, acara TV yang gosip-gosip kayak gitu, pertanyaannya kan remeh-temeh banget, bro. Asli. Kenapa putus sama dia? Buat lu nggak berkembang kan ya gitu asli, kan. Coba kalau lu datang ya, ketemu Najwa Shihab. Ketemu dengan Najwa Shihab. Wah, enak tuh. Lu kan ngeluarin the best lu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya. Najwa Shihab yang nanya kita. Iya. Bagus tuh. Iya kan, kita kan akan ngeluarkan kayak ilmu terbaik kita kan. Pasti. Tanyain juga yang berkualitas. Betul. Gitu. Pernah Dok? Aku sih seneng. Aku malah nggak suka datang ke podcast yang nggak ada kualitas ya. Kadang-kadang itu viewers ya. Dia bilang gitu padahal dia sering. Ya. Tapi lucu banget sih. Pertahankan diri di dunia tapi lucu banget kayak gitu. Salah satu proses manusia udah tinggi itu dia sadar gitu. Ya tadi kan sadar abis ngomong set. Salah satunya biar langsung. Itu lucu banget sih pada itu selalu disak orang ya. Membuli diri sendiri sebelum dibully orang. Iya benar. Tapi kalian nggak usah takut. Islam dan Ustadz Felix Show pasti bisa jawab apapun pertanyaanku. Oke, berarti manfaatnya buat Pak Ustadz Felix tadi itu membuka cakrawala baru. Dan kemampuan dia juga kelihatan jadinya. Jadi next level kan gitu kan, ditanya-tanya susah kan. Ada yang nulis Ramadan tahun ini milik Ustadz Felix gitu. Waduh, ada yang komen gitu. Yang teman gue ini kan, yang teman gue Pak Ustadz bilang, ternyata Ustadz Felix nggak radikal ya dalam hati gue. Lu temenan sama gue masih kemakan branding juga. Gue bilang begitu kan. Nggak, emang itu tuh bahayanya itu kalau framing tuh bisa sekuat itu branding. Bahaya banget. Jadi yang ubah sudut pandangnya nggak cuma sudut pandang Islam di pandangan mereka aja. Setiap individunya juga ternyata yang Lek begini. Ternyata itu dari awal ketemu Yonglek sih. Dari awal ketemu Yonglek aku nggak expect Yonglek tuh kayak begini. Aku sendiri juga gitu kan. Betul. Kalau aku sudah sama kita kok berarti. Kalau aku sudah expect. Kalau gue di tengah-tengah, karena gue punya prinsip karena di dunia itu, pokoknya apapun yang gue lihat sama gue denger, nggak bakal gue percaya sampai ketemu langsung. Iya, soalnya di kamera dengan ini. Wah jauh banget bos, jauh banget, beda. Bener kan ternyata pas gue duga pas pertama kali kita ketemu di bawah tuh, itu saya dugaan. Untung lo nggak tahu, soalnya kalau lo tahu bisa jadi lo kagak mau ikut acara ini gitu. Tahu nggak banyak orang yang di grupku, di grup para akhi-akhi ini, ikhwan-ikhwan ini, yang ngaji-ngaji nih, semua bilang ini, aduh, udah banyak nyaksiin download, aduh, gua hatersnya Yonglek lagi dulu, gitu. Gua pernah bully dia lagi dulu. Banyak yang minta maaf Pak Ustadz, DM aku personal banyak yang minta maaf. Banyak yang minta maaf. Maaf dulu salah sangka, maaf dulu ngejas, ya nggak apa-apa, biarin aja. Emang gue kerjain dulu sebenarnya. Tapi ini menarik ya Pak Ustadz ya. Ini masukan juga buat Pak Ustadz Felix ya sama Pak Denny Slim gitu, Pak Ustadz Denny Slim. Jadi bawa hal personal yang contohnya seperti salah satunya gue pengen ketemu Ustadz Felix itu karena apa? Karena dia nakama. Karena dia suka One Piece. Itu salah satu variabelnya gitu. Jadi maksudnya dia ngomong di awal. Next kalau misalnya ada film favorit atau musik favorit yang ini yang suka, memang kasih tahu aja di dakwah Pak Ustadz. Jadi itu bisa bikin orang datang. Pemersatu ya. Pemersatu salah satunya. Pemersatu umat ya. Pemersatu bangsanya nakama. Oke lanjut. Kodenis kalau manfaat Kodenis. Manfaat download. Wah secara pribadi mah alhamdulillah ya. Kalau nginget dulu ya Allah salahnya banyak. Bukannya layak dimatiin sama Allah, malah diizinin ketemu para guru, orang-orang hebat yang lainnya, bisa ngubah sudut pandang lain. Karena memang jujur sejauh ini lebih seringnya tuh narasumber. Tapi sekarang diminta untuk mewakili orang untuk bertanya, belajar lagi banget. Apalagi dia yang menjemput hidayah. Ketemunya bahkan dengan orang yang bahkan diamplopin kan, atau yang bahkan emang nggak niat untuk belum niat untuk berubah, tapi ya udah alhamdulillah ketemu banyak macam orang. Yang penting ya udahlah jadi ladang amal, ladang amal. Kan belajar jadi host dia. Iya. Betul lucu banget. Sejatinya kan ini acara baru suksesnya kan bukan ketika banyak viewer sejatinya, tapi ketika bisa jadi jalan yang bicara dan yang mendengarkan tambah dekat sama Allah. Bicara di Istiqlal sama di Musola Al-Ikhlas,
bicara di Mabes TNI atau di Markas Hansip, tetap aja yang nilainya Allah juga. Tapi lu tuh dari awal gue setting acara ini ya, dari awal gue setting acara ini ya, gue prediksi meledak itu sebenarnya acara Ustadz Denny Slim. Tapi ketukar. Tahu nggak? Nah ini pelajaran untuk kalian semua ya. Kenapa? Karena menurutku di Ustadz Denny Slim itu kalian akan dapat hidayahnya itu jauh lebih banyak daripada kami. Kami itu dapat logika. Kita mau liar. Kita liar. Dia ilmunya dapat banget. Jadi dapat hidayah dapat banget. Tapi sekali lagi, nah ini ilmu untuk Pak Ustadz Felix Xiao ini. Di dalam dunia entertainment kita nonton kayak gini punya, kalau nggak ada ketawa ketiwinya, daging semua, nggak ada yang nonton Pak Ustadz. Iya benar. Nggak ada yang nonton sampai lu capek lah bikin tausiah kayak gitu, kita bedah Al-Quran ini ya pertama ini nggak ada yang nonton. Tapi kalau kita datengin, maaf ya, kalau kita datengin yang lagi kasus, yang lagi masalah, itu viewersnya banyak. Jadi emang harus belajar sampai ketawa emang. Emang harus belajar sampai ketawa. Berarti kode ini harus berkasus maksudnya gitu. Parah loh. Pertanyaannya mancing terus. Nah, tapi waktu aku masuk di Ria Puspita, kan itu kan berbeda. Karena kan aku memberikan warna kan, memberikan kontra di situ kan. Jadi kayak aku nggak percaya, aku ini. Dan justru orang suka. Dia bilang kalau Jin takut sama Dr. Richard, malah katanya bukan Dr. Richardnya takut sama Jin. Jadi kadang-kadang kita juga susah buat acara itu yang benar-benar 100% berkualitas. Karena kita dituntut untuk menggabungkan antara kualitas dan juga kayak entertainment jadiin satu. Dan bahkan video yang paling banyak view di YouTube kan malah tahu nggak? Baby Shark. Oh iya benar. Video rekor terbanyak sampai miliaran itu. Iya. Wah. Baby Shark. Makanya kan kita bicara pas seni gimana menggabungkan antara kebenaran sama keindahan. Itu tugasnya orang kreatif tuh itu. Nah ya itu. Kita coba menggabungkan keduanya. Dan meminimalisir yang hal-hal yang jelek. Itu sulit banget sih sebenarnya. Nanti tugasku. Tugas Dr. Richard kan liar. Tugasku ngerem. Kalau nggak tugas juga. Ya sekarang muridnya nih, yang Lex silakan. Nah sebelum manfaat download gue mau cerita sedikit nih. Jadi gue pernah di Surabaya lagi jalan di acara exhibition vape. Itu tahu ada gue dipanggil orang, bang. Panggil terus gue datang. Tas alamat terus dia bilang dia terima kasih banget sama gue karena dia bilang salah satu podcastnya ngerubah hidup dia. Terus gue tanpa banyak kata-kata gue dikasih mod vape itu yang special edition dan custom tuh harganya 38 juta. Gue dikasih, terus kenapa nih, manfaatnya apa buat gue tuh, buat hidup lo apa? Jadi dia pernah diceng-cengin sama keluarga Chinese-nya, dia kan Chinese Surabaya. Ici jualan kapas vape. Ternyata dia buktiin sampai dia bisa beli rumah, beli mobil, itu berhasil. Ini poinnya adalah itu di salah satu podcast. Nah, manfaat buat gue di acara download, gue nggak pernah ada kebaikan atau niat gue yang gue nggak pernah tahu tuh bisa sampai ke orang, dan kalau bisa gue jangan sampai tahu. Gue pengennya kayak gitu, karena kalau tahu jadi apa? Ngeri sombong gitu, nggak mau gitu. Nah manfaat download itu ada gimana ya? Akhirnya dari awal kan gue udah bilang ke Dr. Richard tujuan gue ikut download karena di Indonesia mayoritas masyarakat Muslim, gue pengen bantu mereka supaya jadi rasional gitu, supaya jadi, karena menurut gue banyak kenal teman-teman Muslim yang indah, yang rasional, itu jalanin Islamnya the best banget. Nah gue pengen ngebantu mereka ke arah sana gitu, dan ngebantu gue juga lebih tepatnya download ini kan dengan komen-komen itu. Walaupun sebenarnya gue udah tahu gitu pasti dampaknya bakal kayak gitu. Karena akhirnya di sini gue harus tebal juga sih Pak Ustadz, Pak Dokter. Kenapa? Gue ngeluarin asli gue sebenarnya. Berarti lu harus lu true identity baru di sini ya? Baru di sini. Ya karena 30 episode orang jadi ketahuan kan. Iya benar. Kalau sekali-sekali kan. Tapi aku milih dia itu karena aku sudah tahu loh. Dari tim itu kita sudah apa yang namanya profiling ya. Kan profiling kemarin kan pertama Coki kan. Terus abis Coki nggak bisa kan kita ada beberapa profiling kan. Tujuan kedua kita langsung ke Young Lex. Nggak bisa apa nggak mau? Ya dua-duanya lah. Kita ke Young Lex sekarang kita tahu bahwa dia istrinya Islam. Terus yang kedua orangnya rasional, kontroversi, cerdas, berani bertanya, kritis, dan dia jarang di YouTube. Jadi orang tuh nggak banyak tahu cara pandang dia. Udah ngumpet-ngumpet akhirnya ketahuan nih sekarang. Iya, makanya. Karena dia jarang banget diwawancara di YouTube kayak gitu punya untuk dapat insight dia panjang. Dan aku banyak baca itu tadi. Untunglah Coki nggak mau gitu. Baca nggak sih? Ada. Aku baca. Di setiap video tuh selalu ada gitu. Kalau enggak kita nggak tahu Young Lex kayak apa katanya. Ya itulah manfaat acara download. Makasih. Udah lu nggak bisa lagi berpura-pura dong berarti. Iya, nggak apa-apa. Jadi harus diterusin. Abis ini kayaknya dia langsung dipanggil di Mata Najwa kayak. Wah. Nggak, memang sebenarnya dari dulu itu kan kalau kita ngomongin kontroversi ya.
Kontroversi kan sebenarnya menyatakan kebenaran yang tabu dibicarakan gitu. Ya sebenarnya gue dari dulu kayak gini, gue ngasih tahu kebenaran di lapangan yang orang lain gak berani ngangkat. Karena kalau diangkat takut ada kontroversi. Iya, takut kontroversi. Ya ini berarti kan ini sudah siap lah orang-orangnya ya. Harusnya ke depannya gue akan lebih banyak mengangkat kebenaran lagi nih. Ya Allah. Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai. Caranya lah menjadi ustadz ya. Aduh, mudah-mudahan deh kalau gitu. Mudah-mudahan. Nah, ini juga nih salah satunya dimana. Gue juga banyak belajar banget tentang Islam. Kayak contoh hal simpel yang merubah makna yang sangat besar ya. Contoh, kalau gue nggak ikut download, gue nggak tahu kalau ustadz artinya guru. Karena masuk akal dalam kehidupan sehari-hari, ngapain gue tiba-tiba nyari arti kata Pak Ustadz gitu. Dan ternyata banyak orang nggak tahu loh kalau ustadz itu artinya guru. Terus gue bilang ke teman gue, ini kalau lo jadi guru nih, misalnya lo guru olahraga di Arab, lo bakal dipanggil Pak Ustadz gitu. Oh gitu, jadi bukan agama. Bukan. Nah itu gue tahu dari download. Itu jadi merubah makna yang besar loh. Iya, betul. Dan kita juga, aku bangga kita ngajarin bagaimana cara memilih guru. Nah, yang ada episodenya itu ya. Kalian silakan yang kelewat silakan nonton balik ya, karena itu penting banget cara milih guru. Jangan sampai milih guru yang sesat. Iya, ntar lagi kita ditanya, ada ujiannya ini. Nah, sekarang gantian nih buat Dr. Richard, manfaat acara download ini apa? Sama tambahan deh. Pandangan kalian sebelum dan setelah acara download tentang Islamnya. Aku akan jawab. Nanti Bang Yolek juga penasaran. Sekaligus. Ya. Yang pertama manfaatku adalah dari gara-gara download ini, aku baca Al-Quran. Wis, luar biasa. Alhamdulillah. Tadi aku sudah sebut kan, banyak aku benar-benar baca kan. Entah baca baru halaman pertama atau apa ya. Terus baca dulu lah. Terus aku baca ya. Kalau aku nggak di download, mungkin nggak maksa aku untuk membaca ya. Yang kedua, aku yang katanya batu, ngeyel, keras kepala aja, ya percayalah, aku dibandingkan dengan jutaan manusia di Indonesia ini, aku pasti salah satu ranking atas yang keras kepala. Meskipun aku yakin top 10 di atas gue masih banyak yang lebih keras kepala. Lebih ya nomor 7 lah Pak Dokter, nomor 7 lah. Tapi aku yakin aku masih masuk lah di list dari atas lah. Iya, top 10 bener, top 10 ya masuk. aku aja bisa merubah pandanganku tentang Islam. Apalagi kalian semua kalau nonton ini dari awal sampai akhir pasti akan berubah semua. Jadi nggak usah repot-repot bagi kalian semua pengen ngasih tahu Islam kayak gimana. Kalian suruh orang itu nonton dari episode 1 sampai 10. Aku yang batu aja bisa berubah cara pikirku, apalagi kalian di luar sana. Itu menurutku. Luar biasa. Manfaat. Masya Allah. Lalu dari Bang Yolek tadi gimana tentang Islam sebelum dan ini? Berarti total istrinya Muslim. Iya kan, padahal. Akunya tar dulu dong. Jadi gini, setelah dipikir-pikir hampir 60 sampai 70 jam kita belajar Islam. Iya, gitu. benar. Mungkin orang lain gak ada yang sebanyak seintens ini belajar Islam. Jadi mulai mengerti dan mulai memahami kalau ternyata ini tuh barang canggih nih sebenarnya. Sesuai dengan yang kita sepakatin ya. Cuma tapi tetap ada satu pertanyaan lagi kayak masih belum terjawab gitu dan mungkin kita bahas di season 2 gitu nanti. Luar biasa. Bakal lebih seru itu. Tahun depan ya, tahun depan. Banyak loh. Ya, judulnya bukan download, install ya. Kalau nggak install, upgrade OS. Iya, upgrade. Nah, jadi manfaat download yang paling signifikan adalah belajar Islam jauh lebih ke esensi. Ini yang nggak pernah terjadwalkan di schedule gue gitu loh. Jadi begitu tahu teknis, terus nyari persamaan gitu. Kalau perbedaan pasti beda gitu. Sama agama lain udah pasti beda. Namanya aja udah beda. Tapi kalau cari persamaan makin jelas lah intinya. Yang lu tadi pertanyaan lu yang nggak terjawab tadi? Nanti aja. Oh nanti. Banyak loh bahasan kita, penistaan agama aja belum kita bahas. Belum, banyak. Kita bahas cuma tipis-tipis kok, nggak langsung in depth. Walaupun orang bilang daging semua, itu baru tipis. Iya, masih banyak. Kasarnya kalau kita bahas surga dan neraka lagi, masih bisa 2 jam lagi. Surga dan neraka itu aku masih belum tanya kayak sedekah yang berapa yang masuk surga. Padahal udah 2 jam ya, itu udah 2 jam ya. Misalnya sedekah 1 juta, aku 100 juta. Aku di lantai keberapa nih surga? Aku belum tanya loh itu. Jawabannya di kata Elon Musk. Lu baru 100 juta kan. Gua 100 miliar kan. Gua lantai berapa? 70 kan. Dan aku nanya kayak gitu tuh karena dakwah ini baru jadi suksesnya bukan ketika justru kaminya yang dipuji yang nyampe ini, tapi ketika Islam yang jadi baik di hadapan orang. Ternyata berarti sesuai dengan tujuan kalian. Kalau gitu. kita yang dipuji malah kita yang problematik. Karena kita jadi mengenalkan diri kita sendiri bukan mengenalkan Allah. Iya. Oke. Popularitas cuma alat aja buat kenalin Allah. Mumpung ada yang denger. Mumpung masing-masing punya segmentasi follower masing-masing. Kisi-kisinya tuh ya sedikit. Gara-gara nonton episode yang
cara memilih guru, gue jadi kepikiran gitu dalam artian kalau sumber kebenaran turun, nah jadi materi lagi, nggak apa-apa lah ya tipis ya. Karena kepikiran nih harus ditanya. Masih ada 1,5 jam kita. Kalau sumber kebenaran turun langsung ke Nabi Muhammad, berarti kan Nabi Muhammad layer 1. Ya. Yang keduanya, lo jelas dong. Itu benar. A1 nih, dari A1 nih kalau di politik namanya dari kalau A1. di ilmu hadis ada tingkatannya 13 tingkatan. Nah, tuh kan makanya jadi, nah ketika berarti Islam yang turun ke dia kebenaran itu dia pada hakiki lah namanya gitu. Benar. Bahkan di tingkat 0 Rasul. Nanti tingkat 1 itu para sahabat yang berarti ini yang ketemu sama Rasul tingkat 0. Source code. Iya, sumbernya nih, sumber para sahabat 1. Terus kalau misalnya gue jadi Islam nih ya, gue nggak akan mau nyari sumber lain kalau nggak dari tempat nolnya gitu. Dalam artian gue nggak mau ngelihat Islam dari yang interpretasi orang. Jadi gara-gara interpretasi orang nih, misalnya si A ngajarin gini, terus gue nggak ikutin dia, gue dianggap gak Islam. Ih ya kali, siapa lau? Misalnya gitu tuh. Betul. Ngerti kan maksudnya? Gue akan cari sumber. Ini belum pakai masih panjang nih season 2. Luar biasa ya, Lek. Luar biasa. Karena gitu Pak, saya kasihin teman-teman. Udah jadi kiai loh. Iya, betul. Enggak, di luar sana banyak muslim yang hanya sekedar masih ngikutin kata guru. Adab ke guru benar bagus. Tapi kadang ya ada oknum. Nah, itu dia oknum. Yang dia nggak nyambung ke sumber si source yang ke 0 itu tadi. Yang kalau sampai itu salah diikutin, punten lah ajaran sesat kayak batu ponari masih ada yang percaya. Itu ya Pak. Jadi ponari sweat namanya. Gak usah jauh-jauh bro. Kemarin udah lebaran. Oh iya, ada yang kemarin beredar video ditanya, besok udah lebaran, kenapa aku nggak pakai sumber? Aku telepon langsung Allah katanya. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 ada yang bilang, dia telepon Allah langsung. Kalau sudah dengerin video. Tanggal 6, dia telepon langsung. Dia di mana tuh namanya? Di kota mana ya? Di Jawa. Dia ngomong, dia telepon Allah, kata Allah katanya saat ini lebarannya katanya. Jadi langsung lebaran, sholat Id. Itu dia ngomong bercanda apa serius? Enggak, dia serius. Masyarakatnya sholat semua. Nah, jadi dia ngomong serius. Nah, setelah itu kan kalau ada video-video kayak gitu aku senang. Kenapa? Aku mencari kelucuan lewat komen. Mbah, bagi dong Mbah, gua mau curhat sama Tuhan. Aduh, gila ya, aku cek minta nomornya, nanti aku cari di Get Contact namanya. Minta nomornya dong. Enggak, tapi ada yang kritis juga. Mbah, tutorial dong Mbah. Ngomongnya pakai bahasa Inggris, Indonesia atau Jawa atau Arab. Enggak, menurut gue itu udah lumayan gila ya, dia telepon Allah gitu ya. Betul. Cuman yang tingkat kegilaan lebih seru tuh ada yang ikut. Nah, itu ada alasannya. Itu benar. Kalau itu ada alasannya. Gimana nih? Enggak nonton download ya. Enggak nyampe nih asli. Karena dia tuan tanah. Iya. Dan dia orang baik, kalau nggak salah ya, orang baik. Baik kan belum yang sering kasih tanah, masyarakat tinggal di situ. Ya benar sih. Bagi. Menurut saya sih kalau gue juga bos aja. Ikut bos. Betul. Ikut bos. Iya, karena tadi kenapa masih banyak yang ikut? Karena belum nonton download. Kalau nonton download insya Allah jadi baik tuh. Atau karena dikasih bansos kali mereka. Dokter, ini acara nih cuan gak nih apa jualan agama nih buat acara karena ini? Kalau kita lihat meja kosong nggak ada ketupat-ketupatnya ini. Iya. Kita jadi apa ini penghematan atau apa nih? Jujur ya. Untungnya gede banget. Wah, saking gede banget. Gak tau aku berapa ya untungnya. Ditahan ya. Oh, rugi 3 juta. Oh, rugi 3 juta. Jadi dari revenue-nya sama cost-nya itu rugi 3 juta. Nah, sebenarnya ini aku pengen jelasin kayak gini ya. Mungkin bagi kalian semua ngelihat paling banyak yang ngomong lah. Ini Dr. Richard kan yang penting cuan. Aku inget banget kata-kata Pak Ustadz Felix Shaw waktu ketemu dengan aku dan belajar ya. Abis itu dia ngomong ya, kita tuh diuji fitnah kita itu dengan apa yang kita lakukan ya. Benar. Aku tuh sedih kadang-kadang sih, entah mereka goblok atau apa, gue nggak tahu ya. Emang lu pernah lihat ada YouTuber punya Rolls Royce? Susah, nggak dapat. Ada setelah itu ditangkap. Beda dong. Nah, iya kan? Beda dong. Iya kan? Beda. Makanya aku ngomong pendapatan dari YouTube lah gitu. Aku pamer itu kadang-kadang capek. Aku pamer rumah, aku pamer mobil kayak gitu. Aku pengen tunjukkan kan bahwa sebenarnya aku sudah lepas dari finansial kayak gitu punya. Sedangkan dari YouTube ya nggak dapat apa-apa. Mungkin mereka semua yang paling tahu. Studioku ini ada di apartemen mewah di Kuningan. Yang sewanya aja tuh nggak bakal balik. Tapi kalau ditanya untung apa, aku nggak pernah hitung untung dan rugi. Sudah pasti rugi, pasti. Dari awal bikin acara pun aku sudah tahu juga bakal rugi ya gitu. Tapi aku pikir ini adalah kos aku belajar.
Berarti untung Pak. Kita sekolah, ya untung. Makanya gue bilang untung gede bagi gue. Untung gede, tapi bukan berupa uang untungannya. Betul. Gila. Dan nggak hari ini. Untung apa aku bisa belajar dari kedua ustadz ini. Lu lebih untung lagi bisa nebeng gue belajar. Yang paling untung asli, paling untung gue. Paling untung pokoknya. Bayangin 2014 jadi musuh masyarakat dia. 2014 kan? Sampai 2024 10 tahun dia jadi musuh masyarakat. Ini dibersihkan coba. Nebeng yang paling kayanya doang. Iya benar. Dia nggak pernah ke sekolah. Terakhir nyontek ya kan. Kalau kita punya temen ya, teman bukan kenalan ya. Kalau kita punya teman orang kaya dan benar dekat, kita masih miskin, kita bodoh berarti. Betul. Kan temen gue orang pintar. Benar. Gue harus pintar dong. Benar. Iyalah. Makanya gue pikir ya acara ini. Ya, makanya banyak orang tuh susah bikin acara kayak gitu punya, karena memang biayanya gede, biayanya gede dan belum tentu juga diminatin sih. Makanya kita menurutku harus mensyukur dan mensupport lah kayak gitu punya. Apalagi ngerintis dari nol, ini biaya satu kamera aja kalau mau jujur. Kadang-kadang sedih tuh, sentimen mereka tuh ngomong ya ini yang penting kan dokter C itu cuan kayak gitu punya. Ya mungkin mereka melihat beberapa video-videoku yang lama, mungkin gercep ya. Kadang-kadang salah juga, serba salah sih. Gercep salah, lama salah. Kita kan orang Cina ya. Itu. Sebenarnya cuan itu karena ngelihat mata sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau nggak lihat matanya dokter itu susah kalau nggak ngomong cuan. Gitu. Tapi banyak yang nggak tahu, gue tuh lebih Cina dari Cina sebenarnya Pak Ustadz. Gua gitu. Gue dalam gue Cina banget, Pentiumnya Cina di dalam ini. Kalau enggak, gue mana bisa nyampe sini? Iya benar. Tapi gini loh dok, itu bagus tuh tadi dokter bilang. Aku udah beli Rolls Royce, udah beli apa? Ternyata belum percaya bahwa ini udah nggak perlu gitu kan ya. Mungkin harus ganti kayak itu loh, pengusaha sukses itu loh, pakai sandal jepit gitu misalnya. Pakai celana pendek. Iya, celana pendek pakai sandal jepit. Iya. Nah terus dibilang, sederhana sekali dokter Richard. Kayak aku kemarin pas datang ke podcast pakai sandal jepit. Nah ini salah satu analisa aku ya. Dibilang sederhana, padahal aku lupa. Ini salah satu analisa aku ya, karena mereka itu melihat sumber kekayaan para YouTuber dari Social Blade. Benar. Itu ngaco. Ngaco benar. Monetasinya itu kali 10 kali 15. Gue potong dikit ya. Gue pernah didatengin di petugas pajak. Karena dilihatnya dalam Social Blade. Iya, dia bilang pendapatan Anda ini sebulan bisa jadi 10 miliar. Aku ketawa aja. Dari mana, Cok? Gak bisa ngomong aku udah. Kalau dulu dari dakwah itu ada pajaknya gak sih? Nah, kalau itu pembahasan lain tuh. Sampai gini kan. Aku tuh mau nunjukin bulanan dari YouTube, malu juga aku kan. Dia kecil kan? Iya, jadi kayak dia tuh ekspektasinya jadi hancur gitu. Asli. Kesian banget loh. Serius. Kalian aku kasih tahu ya, YouTuber itu tuh kecil loh dapatnya. Gede sih daripada kerja di kantoran, tetap lebih gede. Benar. Tapi dengan sekarang persaingan, biaya kanan kiri, proses ngerintisnya juga loh dok. Ya, kecuali dapat brand. Yang gede itu brand sebenarnya, brand yang dapat. Kita kan nggak begitu dapat brand ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong YouTuber tuh nggak mungkin beli Rolls Royce, nggak mungkin beli mobil mewah tuh nggak mungkin. Rumah mewah tuh nggak mungkin. Kecuali lama, artisnya lama, terus ada bisnis kanan kiri, bisnis yang bisa bikin kaya. Coba kalian tuh bisa ini sedikit lah. Iya, makanya sebenarnya kalau dari segi cuan acaranya jelas nggak cuan. Gitu kan ya. Apalagi kita belum ngitung capeknya. Yes. Ya kan ya. Tapi manfaatnya. Tapi manfaatnya itu kita cari. Maka setiap kita capek justru kita senang. Setiap kali kita pulang capek, kita bisa ngomong. Aku selalu ngomong, alhamdulillah bulan ini kita stripping dua acara kan ya. Dan capek itu jadi sesuatu yang bagus tuh. Tapi aku tambahin lagi Pak Ustadz. Gara-gara download gue bangun pagi loh, gila. Kepalangan rugi 3 juta kan? Kepalangan rugi 3 juta kan? Jangan ya, 3 juta kecil ya ruginya ya. Ruginya kecilan. Aku juga kasih sumbangan 500 juta. Ini untuk komitmenku di awal. Wah, ini untuk pembangunan masjid dan juga selesai dari sini kita bikin program selanjutnya yang untuk bantu masjid dan tempat-tempat ibadah. Kalau gitu dok, ini diniatkan untuk ya Allah mudahkan hidayah kepada saya. Amin. Ini masuk ke niatnya untuk itu tuh. MLP kan kemarin, multi level pahala nih. Iya, MLP. Ini multi level pahala. kepalangan. Sama sekali doanya mudah-mudahan hidayah dapat nih. Pak Haji nih. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya di sebelah dan saya segera mendapatkan. Gue baca-bacain komen juga banyak yang doain semoga harus dapat hidayah, dapat tulus lah itu. Tulus. Kita mau baca feedback komen-komen positif dan negatif, tapi jangan baper ya. Kita udah kebal sebenarnya. Sudah kebal ya? Di kamus kita baper nggak ada bahasa artinya apa. Dari yang paling junior dulu nih. Si bungsu. Yang paling bungsu.
Ko Dennis ini negatifnya. Ko Dennis gaya bicaranya ngejiplak Agim banget. Itu pujian, bukan. Itu dianggap pujian. Itu pujian itu. Anda jadi diri sendiri gaya bicaranya. Sebetulnya gara-gara ini di komen gaya bicara orang Bandung kali ya. Karena saya lahir di Bogor, gede di Bogor, kuliah dan nyantren di Bandung. Oh, jadi emang logat Sunda tuh kayak begini. Karena kalau saya pakai Mandarin yang nonton tambah pusing. Itu satu. Coba. Pusing enggak? Lucu deh. Enggak sama Dr. Richard coba. Dia bisa, aku lihat dia pas kemarin datang ke konser kayak nyanyi-nyanyi gitu dia. Aku enggak tahu dia bisa atau enggak. Coba. Biar tahu orang pada pusing nih. Iya, bahasa Thailand lebih pusing. Iya, jangan enggak kalau Thailand bukan pusing. Wata Ming Chi Se Lin Chin Fu. Itu Ming Chi Se. Pucat kan. Namanya tahu Cuman mah. Iya, jadi satu gitu. Dan memang beliau salah satu guru, tapi sebetulnya kayak materi yang tadi nih, misalkan yang tadi ya, Hatta Zurtumul Maqabir tadi tentang kubur. Itu dari ustadz lain, dari Ustadz Budi Ashari. Tapi cara ngomongnya tetap aja. Enggak bisa. Ini menurutku sudah bawaan diri ya. Andai kata aku yang belajar dengan Agim, aku enggak akan kayak gitu. Belum tentu. Aku pengen lihat ya, kalau Ko Felix Show lahir lagi ya, dia belajar dengan Agim kayak gimana. Karena tadi itu ada variabel culture, ada bahas. Iya, karakter. Aku khawatir kalau aku belajar sama Agim yang jadi ngomongnya kayak Sunda, bahasa lebih seru ada Dr. Richard, karakternya jadi lengkap. Ini Ria Puspita pasti. Ini mohon maaf agak sepi kebanting sama 3 episode sebelumnya. Dan juga kayaknya ngelihatnya pas yang download ya. Memang nggak, jadi ada satu episodenya Ko Dennis yang aku nonton 10 menit aku nggak kuat. Yang mana kok? Ya Anu udah tahu lah pasti. Oh yang itu. Ya tahu kan. Kenapa nggak kuat? Aku kesian sama Ko Dennis ya. Kesian banget, serius aku nggak kuat. Aku kebayang kalau aku di situ, langsung ini aku pulang. Gitu. Iya. Yang mana di konten itu ada yang bilang kayak gini. Wah, itu kalau Ustadz Felix yang duduk di situ lebih bagus lebih. Iya, mereka nggak tahu kalau aku duduk di situ udah pulang dari dulu aku. Beliau yang kabur. Oh, jelas. Gitu. Makanya. Harusnya gua itu LC. Nggak, sabar banget. LC itu mau cium dia loh. Serius? Iya. Sabar banget. Kalau dia mau cium langsung gua arin ke gua tuh. 30 menit itu bagiku ya, aku 5 menit nggak tahan aku udah. Tapi nggak semua orang bisa dapat hidayah. Dia defensif banget. Oh, dia juga memang terang-terang. Kalau antum ketemu, antum pasti udah sama kayak aku deh, yakin aku. Gak kuat juga pasti. Gak kuat, yakin ya, aku. Benar. Tapi di sini kan dapat sudut pandang. Aku yakin kalau Felix dengan Ko Dennis, aku aja itu dapat sudut pandang. Bahwa nggak semua orang pendosa itu bisa tobat, bukan karena dia tidak mau bertobat. Tapi karena itu ladang rezekinya dia. Kecuali kayak kita nggak punya pilihan. Kecuali kayak kita gantiin itu, nah mungkin ada peluang untuk dia bertobat. Dan dakwah itu baru jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh setelah ngobrol sama kita. Kita nggak pernah disuruh kayak gitu. Kata Allah, "Fadzakirin nama anta mudzakir", tugas kamu cuma nyampein lasta alaihim musaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Kita meninggal nggak akan ditanya siapa yang udah kamu mualafin. Kita meninggal nggak akan ditanya follower berapa, tapi akan ditanya followermu dipakai untuk apa. Nah, gitu. Ya kan? Kayak gini kan. Kalau kayak gini kan kita kan enak banget kan nerimanya ya. Tapi kalau sama orang-orang kayak gitu tuh agak susah. Dan kadang-kadang kalau aku sama Ko Dennis Lim ini, aku pikir gini loh. Aku kan pulang kan aku bilang gini, aku tuh ya kalau sama Dennis Lim lagi bareng-bareng ya, aku lagi mau ngegas tiba-tiba turun lagi. Turun lagi ya. Kalau kita mah punten ya, kita mah yang penting Allah. Terus aku gimana caranya mau naikin lagi kan? Jadi memang ada segmentasi ya sih. Bahkan ya di Islam gitu. Ada yang jadi pondasi, ada yang bahkan ada yang tugasnya mangkas-mangkasin rumput di luar. Bisa jadi teman-teman kita yang FPI yang kadang mungkin dihina orang, mereka yang justru berani untuk mencegah kemungkaran. Daripada kita misalkan, ayo baik, ya semua bisa ngajarin baik. Kan kalau Ko Dennis kan gitu, selalu melihat bisa sisi baik. Kalau gue bakar aja. Oke, kita bahas yang baiknya nih ya. Makanya dibilang radikal ya, bener. Asli, adem banget dia ceramah Ko Dennis. Masya Allah, banget. Suka sekali, semoga panjang umur. Saya ngerti, sepertinya Ko Dennis ditaruh sendiri. Padahal gara-gara kita nggak ada yang kuat. Karena kita bertiga nggak ada yang kuat. Iya, serius. Ko Dennis. Karena masa lalu Ko Dennis sebagai counter para tamunya. Intinya mau cari apa sih? Sebanyak dunia yang ingin diraih. Semua tetap akan menemukan kebahagiaan yang hakiki kecuali kembali kepada Rabbnya. Ya Allah memberi kita hidayah dan istiqomah di jalannya. Ko Dennis, penyampaiannya sangat lembut dan menyentuh hati. Berdoanya pun membuat kita terharu, serasa dekat banget dengan Allah. Wow. Karena memang setelah aku lihat yang aku nggak kuat tadi, aku bilang sama istriku gini, tau nggak?
memang untuk inilah orang-orang kodenis itu tercipta. Iya benar. Serius. Iya. Karena kita nggak akan mampu. Serius. Serius banget lah. Sabar banget serius. Kalau kita kan benteng nih, urusannya tabrak gitu kan. Kodenis nih kuda dia, seset. Iya. Kita tabrak masuk gitu. Asli. Kalau kita tapi kodenis butuh orang juga yang kayak kita supaya suasananya jadi hidup. Kalau enggak akan hidup. Itu kok aku review sih, Kodenis nih acaranya bagus banget. Kalian ya, aku kasih tahu ya. Kalian hargailah aku dan timku. Kalian tahu nggak? Itu episode dari Kodenis itu mantan narkoba, mantan pelacur, mantan pang, mantan pembunuh. Kalian pikir gampang cari yang kayak gitu punya? Itu lebih sulit loh daripada acara kita bertiga. Iya memang. Kayak kita bertiga. Kita tinggal datang gitu. Kita cuma lawak. Nah, Kodenis ketika sama itu dari awal udah beban tuh. Beban aku, beban timku, beban dia. Iya makanya. Susah banget loh ngedatengin orang-orang kayak gitu. Dan harus benar-benar pembunuh. Kalem. Fungsinya kan buat bikin kalem acara itu, lu masih ngegas. Enggak, aku tuh maksudnya tuh hargain kayak gitu. Kita tuh makanya aku setting tuh kayaknya ini bakal keren banget. Tapi kan ternyata Kodenis itu butuh satu orang yang karena terlalu lembut ya. Di Indonesia itu ya suka hiburan. Tapi satu segmentasi juga sih, Dok. Ada yang benar-benar justru malah sukanya yang itu doang. Jadi segmentasi. Dan juga memang ya gimana namanya kalau jadi kayak gitu emang aku lagi jadi narasumber juga, memang tergantung yang nanyanya juga. Ternyata aku nggak cocok sebagai tukang tanya-tanya. Tapi nggak juga sih. Balik lagi kalau kita pikir tadi, sebenarnya apakah acara itu orang bisa mendapatkan manfaat? Yakin banyak banget. Dapat manfaat. Banyak banget. Dapat manfaat. Tapi kayak gini kok. Sebenarnya kalau yang duduk di situ bertanya dan bertanya itu nyeleneh kayak gitu. Ini kan Kodenis kan nanya nih ke narasumbernya nih ke apanya kan. Tapi Kodenisnya bertanya santun kan. Ya punten kalau saya. Izin punten. Kalau aku kan nanyanya saking ada beban sambil ngetawain gitu. Kalau kita kan gitu ya. Wah, habis itu kalau untung bener bukan gua host sih kalau lu bunuh habis gua. Gitu. Lu ada pikiran apa bunuh kayak gitu ya kan? Kepoan kita kan tinggi kan. Kan kita udah kesel kan. Mohon maaf ini sebenarnya apakah ada pikiran untuk jadi lebih baik? Betul tidak? Kalau di mata kalian aku gitu gampang. Jadi next episode kalau Kodenis nanti aku sandingkan dengan orang yang kepo untuk bertanya supaya acaranya jadi hidup. Kita lanjut. Wah, Ustadz Felix Show ini ya. Ini negatif. Maaf ya Ustadz Felix. Kenapa harus orang bercadar yang jadi contohnya? Orang yang memakai cadar didoakan istiqomah kan. Bagus. Sangat disayangkan sekali Ustadz mengambil perumpamaan di kalangan orang yang bercadar. Karena pakai cadar ya. Tapi penjelasan Ustadz Felix masih nanggung menurutku. Dipotong oleh yang Lex dengan Dr. Richard terus. Mereka ini nggak ngerti. Kalau kita ini tongkrongan, kamera nyala. Bener. Jadi bukan belajar formal gitu. Jadi orang ngomong nggak boleh dipotong. Kalau nggak nanti lupa yang mau kita tanya. Iya benar. Itu yang bawahnya juga tuh. Yang sama yang bawahnya. Kalau boleh kasih saran, Ustadz Felix ngomongnya cepet banget temponya. Otak lemot gue potong-potong. Berusaha mencapai jujur. Gue juga salah satu gitu. Ini kok Ustadz Felix ngomongnya dia takut dipotong kita. Bisa jadi. Aku perlu belajar izin ya kalau saya mau berbicara. Ini sisi positifnya nih. Jadi paham kenapa Ustadz Felix dicap radikal. Iya, wajar. Karena beliau bisa mencerdaskan umat dan masyarakat dan pemerintah benci. Keren. Ini benar juga. Masuk akal. Gak bisa dikasih bansos lagi nanti 5 tahun. Ini sebenarnya pujian atau bencian ini? Iya, ini kebencian nih. Masukkan di kategori mana? Iya. Pujian. Cuman yang penting pemerintah yang benci. Pujian keduanya pun masih pakai kata gila sih. Gila sih Ustadz Felix hebat banget loh katanya. Detail banget ilmunya dan mampu Aku tahu ini episode mana nih. Hal yang potensi gibah dialihkan menjadi full materi yang berbobot banget. Tapi memang informasi ya gue baru tahu kalau ternyata Ustadz Felix Xiao itu dulu ikut Olimpiade Biologi. Ya kan pantesan gue bilang ini orang nggak mungkin nih bacanya juga sialan. Iya, maksudnya gini, ini orang nggak mungkin nih bacanya benar-benar tahu sel-sel tahu apa nih pasti ada yang nggak beres nih gue bilang. Ternyata bener. Dulu Olimpiade Biologi kalau sialan masih mending. Kalau di Bandung kan semuanya ada bukan anjing. Tapi ada terpesona, ada kaget,
ada multifungsi. Semuanya multifungsi. Tapi sekarang kata-kata seperti itu menjadi kata hubung, Pak Ustadz. Bukan lagi menjadi kata ekspresi, kata ekspresi. Anjing kayak gitu. Nah itu aja artinya cute kayaknya. Anjay, anjir gitu kan. Jadi kalimat penghubung. Tapi itu belum diharamkan kan? Enggak, tergantung kalau orang Bandung sudah masuk dalam kata hubung tadi. Aku takutnya nanti Pak Ustadz ke depan dia tausiahnya pakai kata penghubung itu juga. Untuk menyesuaikan diri ya. Lihat Ustadz Felix menjelaskan dan menjawab semua keraguan Dr. Richard dengan penuh kesabaran. Ini sebenarnya muji Ustadz Felix ngatain gue. Iya, ini sebenarnya dua-duanya. Aku speechless banget sih. Ini masih ke Dr. Richard loh. Bayangin betapa berat beban yang ditanggung oleh Nabi buat menjelaskan kepada manusia. Kala itu masa disamain sama Quraisy, ya kan? Sama Arab jahiliyah. Masih mending berarti ya. Iya. Kan dia bilang tuh kala itu justru lebih berat. Dia percayalah saudara-saudara, saya lebih cerdas daripada kalian. Jadi bagi kalian semua yang kasihan dengan gue, udah cukup kalian kasihanin diri kalian sendiri aja. Bener juga sih ya. Kalian gak usah repot-repot kasihan dengan gue, kalian kasihan aja dengan diri kalian sendiri. Yang kata-kata IQ-nya cuma 78. Rata-rata ya? Iya, kata-kata 78. Udah, gak usah repot-repot ngasihanin gue kayak gitu kan. Iya, karena membuat pertanyaan yang ekstrim itu nggak mudah. Nggak mudah. Dan Dr. Richard sudah tadi antara ekstrim sama tadi Arab jahil tadi. Tapi pilihan ustadku banyak. Pilihan ustadku banyak. Dan aku tidak salah pilih ustad. Saya tidak salah pilih ustad. Dan aku pikir kalian yang salah meng-underestimate Ustadz Felix Shaw. Dan kalian meng-underestimate Islam. Sebenarnya kalau kalian tidak ragu dengan Islam dan tidak ragu dengan Ustadz Felix Shaw, nggak perlu deg-degan. Nggak usah deg-degan. Karena aku ngobrol dengan banyak Ustadz dan aku memilih beliau ini karena aku yakin beliau bisa jawab. Bukan karena udah riset dulu, gak konyong-konyong langsung dipilih. Makanya gue bilang gue jauh lebih pintar daripada kalian. Kalian gak usah kasihanin gue gitu. Kalian kasihan aja dengan diri kalian sendiri pokoknya. Yang Lex. Ini positif semua, yakin aku. Oh, negatifnya dulu. Apa sih yang Lex? Sok asik. Saran buat Kak yang Lex buat lebih persiapin pertanyaan kritis ke Ustadz Felix. Lihat ya, sebelum baca, ini cowok semua loh nih. Iya. Kalau cowok nggak ada yang cowok sama cowok pasti kompetitif. Juga sih. Ini cowok semua loh. Tapi ada nggak cewek yang benci Yonglek? Coba ada nggak? Coba cari ada nggak? Nikahi aku Bang Yonglek. Jangan, bahaya. Terutama dari pemikiran origin dan experience pribadi agar lebih debatable. Khususnya menyasar segmen. Aduh, hilang langsung. Wah, ini konspirasi. Konspirasi lagi nih. Pas bagian gue terus yang rusak ya. Iya. Dari baju, sal yang rusak. Baca komen. Iya. Khususnya menyasar segmen anak muda saat ini yang kacau menjalani kehidupan aktivitas sehari-hari. Dan semoga hidayah selalu menyertai kalian dan Kak Lex dan Dr. Richard. Itu susah nyari yang jelek. Iya, susah, memang susah. Memang. Yang Lex sering banget motong-motong orang pas lagi bicara. Ini masih normatif banget. Yang Lex kalau dia nyiapin, pertanyaan juga kritis. Iya, benar. Young Lex ya, dia kepikir hari ini pelajaran apa aja. Gue yakin pas bangun tidur. Asli. Siap-siap. Iya, asli. Asli. Kita bahas apa? Dan kalian ngarepin dia datang ke sini siapin pertanyaan. Dia bukan Dr. Richard. Kalau Dr. Richard hari sebelumnya sudah dipikirin. Pertanyaan itu terjadi ketika ada penjelasan. Nah, jadi namanya materialism itu. Orang-orang kayak yang Lex itu lebih mind blowing ketika dia oke, anak-anak kita mau belajar ini, baru dia benar bawa nggak di bukunya. Memang aslinya kan gitu. Jadi pas gue kan kalau ada orang jelasin gue benar nyimak ya, benar nyimak. Kenapa nih pakai kacamata ini biar enak kalau ngeliat mulut sama mata orang tuh orang nggak ngerasa terintimidasi kan, karena gue punya haki conqueror yang gimana gitu. Hausoku haki ya. Padahal pingsan. Jadi sambil nyimak, abis nyimak, nah begitu terlintas pertanyaan, ini ganjel nih, makanya langsung kepotong. Tadi ngomongin potong. Tadi konstruksi pemikirannya konstruksi dialektika materialis. Ketemu dulu, dia jelasin, baru keluar pertanyaannya. Dan gue senang yang Lex. Kenapa ya? Kalau menurutku banyak orang bilang ya, kenapa di sini isinya daging semua? Ya, kalau dibandingkan dengan siapapun yang lain, di sini isinya daging semua. Kenapa? Orang kritis ke aku itu aja sudah merepotkan banget. Asli.
Apalagi ada 2. Ini kan sudut pandangnya ada 2. Satu si paling kritis, satu lagi si paling rasional. Sebenarnya judul, andai kalian tahu ya, judul awalnya itu bukan download loh. Judul awalnya itu adalah keroyok. Oh gitu? Iya, keroyok. karena dari awal tuh pengen ngeroyokin Ustaz Felix Xiao. Tapi ternyata malah plot twist. Coba kita keroyok Dr. Richard ya. Iya, kenapa lu team up mulu? Lu bayangin judulnya download aja, lu udah dibully. Kayak gimana kalau judulnya keroyok ya? Lebih susah gue. Iya, tapi akhirnya dikeroyok kan Dr. Richard. Pujian, nah ini paling banyak. Lu man of the match-nya kayaknya. Iya, benar. Awalnya tuh males nonton podcast ini karena ada Young Lex. Pas nonton episode satu aja agak surprise dengan pemikiran Young Lex, cerdas juga. Benar banget, jangan menilai orang dari penampilannya. Makanya lu perawatan lu. Baru mudah-mudahan Young Lex cewek-cewek semua kan. Gue sih tinggal nunggu dipanggil Athena sama bini semua lo, Bro. Iya juga. Makanya lu perawatan. Orang tuh nggak expect dari penampilan lu sebenarnya. Benar. Tapi bagus kok. Dari Pak Dokter kalau gue perawatan cakep. Takut ini. Jadi nanti ngomongnya kayak gini. Takut godaan. Ngomongnya kayak gini. Wah, itu juga ya. Iya bener ya, kalau ini cewek, aduh. Iya. Karena Young Lex pasti kalau cowok, menurutku kalau cowok kompetitif sih. Kalau cewek dia akan asli. Oke, dari awal episode nggak expect Young Lex sekritis dan sevulgar dalam arti baik. Pandangan saya 180 derajat berubah loh. Makasih. Nggak expect Bang Young Lex ternyata kritis, tapi secepat itu ngerti dan paham sama penjelasan Ustaz Felix Xiao. Semoga Allah memberikan hidayah dalam hati dan terpaut dalam Islam. Begitupun juga Dokter Richard. Kalau ini nggak mewakili ya. Yang ada sering gini, Young Lex aku nggak expect. Dia bener-bener paham dengan ucapan Ustadz Felix. Bahkan episode yang lama dia masih ingat. Nggak kayak Richard. Yang banyak gitu. Aja itu ditampilin. Gue itu antagonis sih. Iya. Antagonis sumpah. Aku mau muji orang yang muji lah. Kenapa harus jelekin orang lain? Gitu. Oke, kita baca yang jelek. Siapa yang baca dia? Kayaknya ini paling gampang dicari jelek ya. Lu baca. Dr. Richard ya? Dari The Nugianton. Ini sesi Dr. R. Sampai disingkat loh namanya. Udah kayak tersangka. Ini sesi Dr. R melakukan pembelaan atas keyakinan dia dengan narsum yang diadakan. Yo wes, tak muni-munimu. Itu tak muni-munimu artinya apa ya? Sembunyi-bunyimu aja. Suka-sukamu aja. Waktu ada teknik pendeta ya? Waktu ada teknik pendeta ya? Kayaknya banyak deh. Banyak banget gue. Mati lagi. Kan hampir setiap episode komentar tuh kalau ada 1000, 30%-nya bully Dr. Richard. Oke, yang kedua dari Rina Yuniar. Dr. Richard ini kadang suka agak kurang gitu deh. Bilang kurangnya kurang. Untuk nangkap informasi, malah aku lihatnya Young Lex lebih canggih. Maaf ya, agak sebel orang yang dikasih tahu apa malah ngomong apa padahal katanya dokter. Iya, bawa dokter. Tapi yang lebih ngeyel daripada Dr. Richard yang menjemput hidayah banyak yang lebih ngeyel. Iya, makanya gue bilang belum tentu yang nonton lebih cerdas daripada gue kan. Mereka tuh mengkhawatirkan gue padahal gue tuh khawatir dengan mereka. Tapi penonton harus tahu ya, kalau dua-duanya gampang, maksudnya dua-duanya kita paham langsung, gak seru acara ini. Acaranya langsung satu pertanyaan kelar. Kalian harus jadi antagonis itu sulit banget. Dan satu film yang bagus adalah film yang antagonisnya itu kuat banget. Batman itu paling bagus ketika Jokernya itu luar biasa. Jokernya nih, Jokernya itu Joker itu serem banget, maka Batman-nya jadi luar biasa banget. Kadang-kadang sinetron Indonesia ya, dulu ya, zaman-zaman dulu waktu kita masih SMA dulu kan. Artis-artis itu ke mall ditamparin orang. Asli. Sampai Merembelina. Sampai sekarang. Iya kan. Itu artinya kan benar-benar kayak menghayati. Padahal enak ya, ngomongnya dalam hati doang loh mereka itu. Nggak ada ngomongnya ya. Tinggal baca skrip. Tinggal VO doang. Berarti gue sukses menjadi antagonis di sini. Asli. Keras kepala, antagonis, batu. Komen terakhir. Kali ini agak gemes sama dokter. Cengengesan terus, jadinya ku skip. Agak gemes. Emang cengengesan yang mana ya? Padahal nggak hidup kalau nggak ada gue. Cengengesan. Nah ini pujannya nih. Akhirnya ada ya. Susah masih ngumpulin ya. Setiap pertanyaan Dr. Richard adalah pertanyaan setiap orang ketika belum mengenal Islam secara sempurna. Mantap penjelasannya, membuka pemikiran. Bagus. Nah ini baru. Harusnya ini benar. Nyampe. Karena yang nyampe dikit kan. Iya. Makanya tuh orang rasional tuh memang sedikit. Nah ini nih salah satu yang benar. Yang lain cuma pada ngeliat kulit padahal. Udah imanin aja. Iya, imanin. Betul. Itu bagus sih. Dari Zahira, kebaikan Dr. Richard sebelum login bakal diakumulasi jadi amal soleh yang akan dibalas di dunia dan akhirat jika login. Dan untuk yang bertaubat maka dimulai dari nol.
Insya Allah. Tahu dari mana kalian saya sudah login atau belum login? Iya, belum tahu kan? Dari My Cooking. Gak perlu suruh komen, saya sudah komen banyak dok. Ustadz. Oh ini yang terakhir ya. Dr. Richard, saya selalu sudah memberi ruang untuk isian agama macam gini. Sangat jauh beda dengan podcast Om Botak. Waduh. Saya lebih salut dokter daripada muslim, tapi isi podcastnya gado-gado. Dia memberi ruang ke semua orang, LGBT. Kenapa sih ada sebut si A, narsum mesum, mesum. Bukan gitu toleransi tuh. Kalau Yonglek saya suka narsumnya. Panjang ya? Panjang. Dua novel. Gitu ternyata positifnya. Ya apapun pujian, apapun cacian pokoknya kita terima semuanya. Jadi masukan buat kita. Jadi masukan buat kita jadi lebih baik pokoknya. Gitulah enaknya di Indonesia, banyak yang merhatiin, banyak yang bersedia mengoreksi. Ya orang bayar akuntan tuh kerjaannya nyari kesalahan, ya nggak? Iya betul. Nah, ini mereka nggak dibayar lagi ya? Iya nggak dibayar. Iya, ini mereka dengan sukarela begadang tengah malam, kurang makan, kurang minum, sampai tipes itu orang. Iya. Tipes berobat sendiri juga nggak minta dirembes demi nyari kesalahan kita. Iya, Insya Allah. Gue dari tadi gue mau naikin lagi, padahal gue turun lagi nih. Maaf. Alasan turun lagi ya? Gue langsung tenang hati gue. Oke, selanjutnya apa ini? Si lucu banget. Komennya buat download, jangan berkecil hati, viewersnya kecil ya dokter. Nggak kecil juga sih. Nggak kecil, cukup kok. Oke, lumayan kok. Karena aku mengejar orang-orang yang berkualitas bukan. Karena memang yang berkualitas sedikit. Iya, mau orang yang berkualitas sedikit aja, cuma itu masalahnya. Alhamdulillah saya jadi yakin untuk bersyahadat. Amin. Saya bersyahadat kemarin setelah nonton podcast ke-7. Ciri-ciri konten berkualitas dan seru di mana saat kita menontonnya secara cepat, padahal 1 jam lebih, biasanya 20 menit terasa lama ya. Pokoknya ini terasa jadi lebih cepat. Oke. Bentar, episode 7 tuh yang mana ya? Saya bersyahadat karena episode 7. Episode 7. Sama itu ya. Iya sama siapa? Delvano. Gue takut aja sih mereka lockout di acara ini, surga dan neraka sih. Tapi itu dia maksudnya di episode 7 keluarnya di episode surga dan neraka. Jangan salah dok. Dokter khawatir pas iman kan kepada hari kiamat. Ternyata itu paling banyak ditonton. Iya betul. Meskipun aku paling banyak dibully karena aku patuh di situ. Di situ naik bukan 30%, 80%. Dok jangan berhenti please, acaranya. Ini komennya bayar ya dok? Iya dia bayar. Saya muslim, tahun depan aku jualan baju kayaknya. Saya muslim tapi saya jujur selama ini sholat, zakat, puasa, berbuat baik dan lain-lain. Alasan barangkali emang surga dan neraka ada. Saya anggap agama sebagai doktrin bukan sebagai keyakinan. Tapi setelah nonton episode download, saya menjadi tumbuh keyakinannya karena jujur semua masuk akal dan logis. Pertanyaan Dr. Richard dan Yonglek perwakilan dari pertanyaan hidup saya selama ini. Luar biasa. Terima kasih dokter dan tim, pokoknya bla bla bla. Ini kayak kata Ustadz Felix ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dari dulu tuh sudah ada. Cuma takut nanyanya. Benar. Dan takut mereka simpen. Iya dan simpen. Tapi yang ini maaf cuma bisa ngasih segini, dia ngasih 80.000 loh, 79.000. Makasih. Itu duitnya tadi buat bangun masjid. Lo benar banget ya, salah satunya. Keren banget acaranya, dokter muslim, aku muslim Vietnam. Banyak orang Vietnam menjadi mualaf. Aku doakan semoga dokter mendapatkan hidayah Islam. Amin. Apa perlu pindah ke Vietnam dulu, Dok? Sama Vietcong. Saya penikmat login, tapi saya harus jujur acara ini lebih bagus daripada login. Dua-duanya bagus, dua-duanya memberikan hasil dan manfaat. Itu yang paling penting sih. Ya. Dr. Richard dan Yonglek jadi sign up. Jadi nggak nih? Waduh, ini dia yang menarik nih. Sweet dulu kita, siapa duluan yang akan jawab? Ini ya, apa gunting batu kertas satu ini? Iya, 3 kali ya. Gunting batu kertas ya. 1, 2, 3. Dulu lu. Gue menang sekali ya. Yang kalah duluan ya. 2. Wah, jangan ini nih. Wah bener. 3-0 lah. 3-0. Pemain watak. Pemain ngeri kali. Sweet aja kalah gue nih. 3-0 lagi. Gimana lu bisa menemukan One Piece? Yoi. Sweet aja lu kalah. Jadi sign up-nya nggak usah kelihatan aja. Sign up? Nggak tahu, nanti kita lihat aja. Kan gue sesuai dengan prinsip gue gitu. Sign up tapi nggak mau kelihatan. Ya nanti kita lihat aja pokoknya. Kalau Lex, aku nggak akan nanya dia sign up atau enggak. Karena aku udah tahu dia sudah ngerti bahwa agama yang paling cocok untuk dia itu Islam. Aduh. Iya, yakin aku. Gak bisa ngomong gitu kalau gitu. Anda makin terpojok saudara.
duduknya makin. Loh iya, kan gitu. Karena dia udah tahu, dia kan diskusi tuh, kan pendekatannya selalu logik. Gitu kan ya. Setidaknya selama 70 jam ini logik itu sudah sampai ke dia. Oke. Yang Lex sudah Islam dari Islam. Sudah Islam daripada orang Islam. Belajar itu nggak boleh sebentar, bro. Belajar. Iya. Harus benar-benar gitu. Lebih bagus kan sebenarnya. Kalau udah susah tuh. Oke. Udah nempel tuh. Gue ya. Tahun depan download lanjut nggak? Belum ya? Jadinya install. Atau gue lewat. Gue apa bikin aplikasi sendiri? Sebenarnya di gue aku nggak mau menjawab sih. Aku nggak mau menjawab itu karena menurutku itu hal yang paling privasi ya. Untuk sekarang ya. Ada keinginanku kalau suatu hari nanti aku akan mengumumkan secara besar. Tentunya pengen dapat manfaat. Tapi di sini kalau bagi kalian semuanya aku harus jelasin ada beberapa hati orang yang harus aku lindungi. Kalau misalnya aku ngomong di sini, aku bilang aku mualaf gitu ya. Hati orang-orang yang lain akan tersakiti. Betul. Yang Kristiani atau keluargaku atau apa, mungkin banyak orang yang tersakiti. Andai kata aku bilang, aku belum dulu ya Pak Ustadz ya, enggak dulu ya. Aku akan menyakitin hati-hati orang-orang yang lain juga. Dan menurutku ini nggak berfaedah sih untuk sekarang ya. Mungkin suatu hari nanti aku akan umumkan secara besar, luas kayak gitu ya. Tapi momennya tidak sekarang karena aku masih mementingkan hati-hati banyak orang. Kalau aku kasih ini ya, dari tadi aku bilang Lex dan aku juga bilang ke Dr. Richard, tentang kesimpulan tadi ucapan-ucapan, orang pintar itu mengerti dengan isyarat. Tidak perlu ditunjukin. Ternyata Konfusius pernah ngomong kayak gitu juga. Dia bilang ini, kalau aku nunjukin satu meja, terus aku nunjukin 3 sudut, dan dia nggak bisa nunjukin sudut yang satunya, berarti dia nggak jadi muridku. Biarkan mereka bermain dengan pikiran mereka sendiri. Karena orang pintar itu ngelihatnya bukan kata-kata, bukan perbuatan, tapi isyarat. Biarkan mereka bermain dengan pikiran mereka sendiri. Tadi, kira Pak Ustadz mau ngomong, karena orang pintar minum tolak angin aja. Kalau siapa tahu kalau mau naruh placement, hampir bisa aja. jadi. Enggak, hampir aja nyeletuk lo tadi. Orang pintar minum tolak angin langsung nyeletuk. Tahun depan bro, gue tanya satu-satu dulu nih ya. Tahun depan, gue tanyanya yang gurunya dulu ya, soalnya percuma kalau ada muridnya kan ada guru ya. Ya juga. Ustadz Felix Xiao, apakah sudah kapok melatih murid seperti kami kayak gitu? Tahun depan masih mau nggak ngajarin kami? Atau tahun depan download kita jadi gurunya? Aku sepakat. Kalau mereka nggak mau, kita berdua yang sepakat aku. Jangankan tahun depan, bulan depan juga boleh. Ya, artinya gini. Kalau aku ya, karena aku sudah dari awal mendedikasikan hidupku, kalau bahasa kita udah mewakafkan hidup kita untuk dakwah. Artinya memang inilah kerjaan kita. Mau ada atau nggak ada orang, aku bukan satu-satunya. Karena gini, Nabi Nuh itu berdakwah berapa? 950 tahun. Lama banget ya Pak Ustadz. Lama. Pengikutnya berapa biji? Iya juga ya. Ada yang bilang 27 maksimal 70. Padahal 950 tahun. Gila ya. Sekarang kita ada media sosial jadi lebih besar lagi ya. Kalau kita jumlahkan yang nonton aja ada berapa banyak. Bayangin coba, kalau 950 tahun, 900 tahun lah. Dapatnya 27 yang paling dikit misalnya. 27 biji bagi 9. 100 tahun nggak dapat 3 biji loh. Tapi mungkin dia 27 itu berkualitas Pak Ustadz kayak kita. Nah lumayan, aku dakwah baru sebulan udah ada 2 pengikut walaupun sesat. Gue pikir dia ngomong 27 2 pengikut walaupun sesat. Iya lumayan. Tapi udah ngikut kan, walaupun sesat kan. Lumayan. Tapi ini menarik juga nih. Tanya berikutnya nih. Apa tuh? Kalau download dibikin kayak jadi sekarang itu lagi ngetren live podcast tuh ngetren banget sekarang. Karena memang ya mereka membayangkan kalau di sini mereka bisa langsung bertanya kan seru. Gimana? Boleh tuh ide bagus ya. Desak Richard. Kalian support dong. Kalau kayak gini punya biaya gila ini. Kayaknya ini ada agenda tersembunyi ke 2029 nih. Sekalian ke cabang dia juga ya. Di Athena acaranya pada dapat. Sekalian promosi ya. Yang susah kok Dennis jelas. Karena live-nya makin susah dia. Kayak kita booking Kode ini agak jauh-jauh hari. Susahnya dia kan karena dia sendiri kan. Kalau kita mah lawa. Cari penjahatnya juga kalau susah cari penjahat. Tahun depan. Kode Denis mau ikut nggak tahun depan? Kalau lanjut ya atau gimana nih? Atau tahun depan Kode Denis sudah mau lock out gitu. Balik jadi bandar dong kalau lock out. Enggak bagus. Aku tuh penasaran kalau Kode Denis lock out ya, dia jadi apa? Antara jadi bandar, jadi artis, jadi boyband. Dia punya banyak pilihan. Yang susah, yang Lex. Iya juga sih, benar.
Jadi apa ya? Kalau untuk jadi kebaikan pasti terus lah. Dari awal diajakin juga kami jujur memandangnya, oh ini ladang nih untuk nyampein. Kayak misalkan pertama kali kita mau di podcast, terakhir lihat aja ada 1.600.000 orang nonton. Ya ambil 0,01% orang ada yang kenal Islam jadi lebih baik juga udah alhamdulillah banget kan. Alhamdulillah. Jadi tentu kalau jadi ladang kebaikan, amin. Aku bersyukur banget sih kedua guruku ini mentingin itu benar-benar mentingin dakwah ya, benar-benar pengen mentingin menyebarkan Islam dengan cara yang baik. Jadi aku appreciate banget. Aku mewakili semua yang nonton, mengucapkan dan sebagai kepala sekolah juga mengucapkan terima kasih. Capsek sekaligus murid. Capsek sekaligus murid. Bro yang Lex, lu jadi gimana tahun depan? Yang belum kelar hidup kita nih bro. Belum kelar ya? Ini masih banyak banget dari tadi kayak dari topik itu aja banyak topik yang kita nggak angkat kan di meeting kita gitu loh. Dan satu topik itu kan neraka tuh 2 jam nggak cukup. Kemarin kita ngetes di kantor bahas kayak gituan 4 jam bro. Itu pun gantung masih tetap gue naik ke atas tidur gitu. Nggak bisa nih cuman setahun gitu. Setidaknya tahun ini acara download memberikan sebuah ada tokoh baru muncul, Yonglex. Serius loh. Jadi selama ini pembahasan agama ini Yonglex nggak ada. Yonglex ada kalau pembahasan yang kayak cewek gitu. Dunia pokoknya lah. Ini muncul Yonglex loh. Aku nggak heran kalau setelah ini dia diundang ke tempat acara-acara yang bahas yang kayak gitu-gitu. Jadi budayawan loh dia sekarang. Boleh diundang ke pesantren. Iya. Tiba-tiba diundang ke pesantren ya. Gak apa-apa guys. Saya kan sekolah kan soalnya. Iya, betul. Ada akademisnya juga. Lah bayangin, teman Antung kan juga diundang-undang kan ke sekolah-sekolah kan. Siapa nih yang ya ada banyak teman-teman Antung. Oh iya benar. Tapi menurutku ya, Antung lebih cocok loh. Yonglex lebih cocok untuk diundang ke sekolah. Sebenarnya cita-cita gue pengen jadi guru sebenarnya. Aku yakin nggak akan diundang kalau dia. Kenapa? Karena dia tatuan. yang teman-teman dia tatuan juga. Maksud gue, lu lebih berisi untuk diundang ke sekolah. Maksud gue gitu. Jadi belum siap Indonesia belum siap. Belum bisa. Bentar lagi. Nah, tahun depan siap rugi lagi nggak? Gue. Emang project gue apa yang untung? Ini dia. Langsung ulti. Aku sering ngomong loh, bahwa aku tuh nggak cari duit dari media sosial. Mohon maaf ya, kalau kita cari duit, berapa sih AdSense YouTube setahun kayak gitu punya? Berapa sih dapat endorsean? Ada sih yang endorse YouTube, ada yang endorse YouTube, Instagram dengan TikTok. Tapi mohon maaf ya, ini kalau aku ya, karena aku kan basicnya pengusaha ya, nggak ada seberapanya beneran dari penghasilanku dari usaha-usahaku. Jadi ini nih sebenarnya lahan aku untuk ngasih edukasi, lahan aku untuk kalau acara ini kasih berkat untuk kalian semuanya. Dan sebenarnya kalau acara kayak gini nggak mungkin diwujudkan kalau orangnya nyari cuan. Karena kenapa? Karena kita tahu pendapatan YouTube seperti apa. Pertama, kalau orang yang nyari cuan dari YouTube itu pertama dia pasti harus terus naik, dosisnya harus naik terus. Kalau hari ini misalnya dia jadi ngeprank ini, besoknya dia ngeprank yang lebih besar lagi. Dia nggak bisa kemudian untuk ngasih edukasi. Lama-lama bunuh diri Betul, karena dia harus mencari kepuasan orang, bukan mencari apa yang diperlukan oleh orang. Udah ada itu yang konten YouTuber di luar yang konten makan. Awalnya yang pasangan gay, dia makan akhirnya demi muasin kepuasan komen, akhirnya sampai obesitas yang lumayan bahayain hidupnya. Dan orang seneng kan kayak gitu kan. Akhirnya naik terus. Nah, kalau kita mencoba untuk naikin orang dari edukasi. Kalaupun kita bisnis kita bisnis edukasi. Oke. Tapi mau kasih saran buat Pak Dokter sedikit. Boleh. Pak Dokter harus punya program namanya kayak gitu punya nih. Apa tuh? Sering banget diucapin. Kayak gitu punya. Itu memang dari Palembang atau gimana sih? Palembang. Oh, memang gitu. Gak sadar aku. Gak apa-apa, makanya itu gue baru dengar kan. Ada yang komen loh. Kayak gitu. Dari dulu. Aku sebenarnya gak sadar keluar kalimat itu. Bikin program itu Pak Dokter. Kayak gitu punya. Kayak gitu punya itu orang Palembang banget. Oh, itu Palembang. Habis ini aku buat acara di luar Nurul namanya. Nah, di luar Nurul. Atau The Nuruls. Di luar Nurul itu ngumpulin 4 orang yang berpendidikan, satu gue representatifnya, ya agak sedikit di luar angkasa sedikit orangnya, mind blowing luar angkasa, satunya siapa lagi, nih? Belum disebutin namanya. Belum tahu nanti. Satunya lagi orangnya polos bodoh. Satunya lagi bule yang bisa yang tinggal di luar negeri tapi sudah tinggal di Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak satu gambaran kita kasih pandangan itu banyak hal gitu. Perspektifnya banyak ya. Iya, mudah-mudahan bisa kasih edukasi juga untuk kalian. Terakhir nih, ini pertanyaan terakhir dari gue. Episode lebaran nih gak ada opor gitu Pak? Iya, opor atau harus lontong atau apa? Kan rugi ya? Gak ngomong sih. Rugi 3 juta. Apa ya viewers nggak ada yang mau ngirimin ke sini apa? Lontong atau apa? Lontong cap duluan. Aduh bingung nih, apa ya?
pertanyaannya. Pak dokter dulu dah. Gue duluan ya. Aku ada satu pertanyaan stem cell. Nah, kan kalau misalnya stem cell ini kan memasukkan ke dalam tubuh. Teknis lagi. Udah di ending loh ini. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Stem cell ini, tapi stem cell ini bermanfaat banget kok. Jadi stem cell ini indukan sel yang kalau dimasukin dalam tubuh, katanya penyembuhan bioteknologi namanya. Jadi kalau dimasukin dalam tubuh, dia bisa meregenerasi sel dalam tubuh kita. Pernah nggak sih kalau misalnya kita sakit ya, kita berobat ke dokter. Misalnya pernah sakit otot ya. Datang ke dokter atau sakit pinggang, datang ke dokter berkali-kali, diobatin, dikasih obat, nggak sembuh-sembuh. Lama banget. Tapi ketika nggak makan obat, sembuh sendiri. Itu namanya penyembuhan level sel. Nah, penyembuhan level sel itu banyak macam. Salah satunya dari rasa bersyukur kita, ketenangan, penerimaan diri. Dan salah satunya itu adalah stem cell. Jadi stem cell itu masuk dalam tubuh, nanti dia akan berubah jadi sekretom hasil akhirnya, terus dia ke jaringan sel dan memperbaikin sel-sel tersebut. Nah, pertanyaannya dalam Islam itu haram atau boleh? Itu mudah sekali menjawabnya. Karena gini, di dalam Islam kalau ada sudah berkaitan dengan darurat kan antum udah lu udah berkali-kali kan alasan kesehatan sudah selesai semua. Walaupun itu dari tali pusat manusia juga. Nah, makanya bahkan kalau misalnya contoh kayak vaksin dari babi aja kan kemarin sudah diterbitkan sama MUI kan kalau itu berkaitan dengan darurat itu maka itu boleh. Maka kemudian stem cell juga sama, misalnya kalau itu diambil dari misalnya pusar bayi dan atau segala macam bagian-bagian manusia. Nah, kalau memang itu adalah tujuannya untuk memperbaiki, untuk kemudian mengobati sesuatu, misalnya contoh kayak stroke. Lalu kemudian apa lagi, Dok? Stroke, diabetes paling banyak ya. Ini David Ozora yang dipukulin Mario Dandi. Koma 1 bulan, bro. GCS 3. GCS itu apa? GCS itu tuh kalau di kedokteran itu kayak standar kesadaran itu terendah. Biasanya 99% itu meninggal. 99 koma. Sampai dicubit, dipotong. Udah mati rasa dia? 1 bulan. Di stem cell, 1 minggu kemudian sadar, sekarang bisa aktivitas seperti biasa, ngomong, jalan. Karena fakta menarik soal David Ozora tuh, ulang tahun gue tahun lalu, gue postingnya foto dia. Tahun lalu gue posting aja. Tapi ada juga yang foto dia lagi yang dia gini gitu di kursi roda gue posting. Tapi juga ada yang ini Pak Ustadz, ada yang kayak aku stem cell, tapi nggak ada sakit apa-apa. Dasar aja kanji banyak duit tadi. Takut mati Pak Ustadz biar panjang umur. Nah, kalau itu perlu ditanyain tentang hukumnya seperti apa. Tapi kalau untuk pengobatan tadi aku bilang di dalam Islam itu sangat fleksibel kalau soal sebenarnya bisa dibawa ke pengobatan. Tapi kalau mau kesehatan Pak Ustadz pengen lebih sehat gitu. Pengobatan juga kan pengen lebih sehat. Tapi nggak urgent. Tidak urgent. Itu tadi kalau nggak urgent mungkin hukumnya jadi berubah. Karena kan bahannya misalnya dari sintesa apa misalnya. Bahannya apa sih tadi? Dari tali pusar. Karena pusar bayi itu punya banyak sekali stem cell. Gitu. Stem cell ini kayak. Tapi daripada dibuang Pak Ustadz. Wajib kalau dibuang kan? Nah, makanya di dalam dikubur kan? Mahal cuy. 200-300 juta. Iya kalau bikin anak mah nggak mahal. Bikin anak aja tali pusar lo pakai Pak Ustadz. Nah, Pak Dokter, artinya kan gitu. Kalau soalan fikih dia melibatkan proses hukum, penelusuran hukum. Tapi kalau sudah pengobatan, nah itu hukumnya beda lagi. Sudah bisa di bypass. Oke. Gitu. Ya, tapi bisa dibawa pengobatan semua kan? Ya, bisa. Supaya dia lebih sehat. Betul. Tinggal ulamanya aja nanti. Pertanyaan gue teknis-teknis jangan di episode ini. Di season 2 aja. Wah. Terlalu gantung nih kalau gue tanya. Nanti muncul jawaban, muncul pertanyaan berikutnya. Episodenya jadi 2 jam. Siap. Oke. Bahaya. Pak Ustadz, Ustadz Dennis, ada yang mau tanya? Siapa tahu kan aku menjadi calon guru selanjutnya. Masya Allah. Apa ya, paling tadi pandangan tentang Islam udah. Nah, terus rencana tentang Islamnya ini pengen jadi dibawa kayak gimana? Maksudnya apakah lebih... ini kayak udah masuk Islam ya pertanyaannya. Iya, apakah benar-benar mengubah sudut pandang yang sampai benar-benar mempelajari lebih lanjut kah? Atau pandangan kepada orang Islam yang lain di luar yang memang ya nggak Allah anugerahin kecerdasan seperti masing-masing seperti kalian? Seperti apa? Pokoknya rencana antara diri kalian dengan Islam itu ke depannya seperti apa? Kalau aku rencana akan mencoba membantu Ko Felix dan Ko Dennis untuk memperbaiki pandangan tentang Islam sih. Itu yang aku bisa sepakatin dulu untuk sekarang ya. Betul. Aku nggak bisa janji aku baca Al-Quran, aku nggak bisa janji aku hafal, aku nggak bisa janji ikut pengajian, aku nggak bisa janji itu, aku nggak bisa janji aku puasa. Yang aku bisa janjikan adalah aku akan merubah pandangan orang-orang dan aku akan salah satu berdiri di paling depan untuk ngebelain bahwa agama Islam itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Itu kalau aku.
Sama, kurang lebih. Jadi memang ngebantu teman-teman muslim ini untuk jauh lebih rasional tuh salah satu tujuanku. Karena gimana ya, sedih gitu ketika ngelihat, karena beberapa keluarga aku ada yang muslim gitu. Terus teman-temanku ada yang muslimnya sehat, benar-benar jalaninnya canggih dan jadinya baik banget. Tapi kontradiktif banget ngelihat mayoritas muslim di sana yang malah kok kayak gitu ya, jadi sedih. Nah, justru di sini pengen ngebantuin teman-teman muslim. Ya mereka nggak berani nanya pertanyaan ini karena mereka takut dicap jelek, karena pertanyaannya lumayan offset loh. Betul. Kalau untuk ditanyakan untuk seorang muslim gitu. Tapi kalau yang nanyain kita, jadi biasa. Mereka nggak perlu ambil peran itu. Jadi nggak apa-apa, gue pengen bantuin teman-teman muslim untuk bisa belajar lagi, dan gue juga jadi belajar juga. Sampai situ sih, sampai saat ini. Sebenarnya itu bagus banget. Karena kenapa? Karena meningkatkan logika orang itu berarti meningkatkan kemungkinan mereka untuk dapat Islam. Sebenarnya seperti itu sih. Makanya lebih mudah bagi orang-orang yang punya logik, atau lebih mudah bagi orang akalnya sehat untuk dapat Islam. Karena memang Islam didesain untuk itu. Iya. Gitu. Maka harus benerin itunya dulu ya. Betul. Gitu. Jadi pertanyaanku nih, kalau misalnya Lex dan Dr. Richard nih, keadaan apa nih sehingga terus Lex dan Dr. Richard mikir, oke, gua fix nih, gua untuk muslim. Aku baru sadar ya, kok Felix potong jenggot ya? Iya. Kurapihin. Akhirnya dia potong kayak gini nih potongnya. Prek. Betul. Kok tahu? Masa pergi ke... Agak random banget pikiran gue ya dari pertanyaan dia ya. Betul. Kalau keadaan emang gue rada beda nih Pak Ustadz nih. Dari awal gue tuh berpikir nih ya, setelah belajar ini tentang Islam, Islamnya harus milih gue kalau gue. Gue dipilih jebret gitu. Tadi apa pertanyaan tadi? Itu keadaannya sampai nanti kan sampai dia bilang oke nih gue Islam. Bahasa itu seperti apa situasinya gue nggak pernah tahu tuh. Iya. Gitu. Keadaan sampai kapan kita pilih Islam? Iya, jadi apa triggernya? Oke, saatnya kita jadi Islam gitu. Saatnya jadi Muslim gitu. Apa tiba-tiba terima wahyu dulu atau apa? Jadi nabi dia. Jadi nabi terakhir. Instagramnya ganti dong katanya terakhir. Betul. Jadi semua orang tahu kan harapannya ke arah sana kan. Tapi kita tanya, emang kondisi seperti apa yang itu bisa jadi, oh ini momen gue ternyata memang Islam. Gak tahu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku tahu jawabannya untuk nyebarin ke kalian semuanya. Karena menurut aku untuk penyebaran Islam ini ternyata bukan cuma ngomong, bukan cuma mendakwah kayak gitu. Punya ada yang lebih hebat daripada itu. Karena aku mendapatkan inspirasi dari contoh langsung. Jadi kayak orang yang sayang dengan keluarga, kita ngelihat ya. Orang yang memberi, orang dari apa. Aku ngelihat kayak gitu, kayaknya aku ngerasa lebih dekat dengan Islam. Dibandingin, karena kan orang-orang seperti logik seperti kita. Betul. Biasanya kalau dapat penjelasan, itu pertama kali pasti berontak. Defense mechanism pasti. Ya kan? Tapi kalau kita ngelihat contoh langsung, biasanya kita akan jadi lebih dapat. Jadi aku juga pengen ngajakin kalian semuanya, kalau pengen ngajakin orang untuk Islam tambah banyak, tambah luas, saling berbuat baik aja satu sama lain sebenarnya. Itu pertanyaan besar yang sulit banget dijawab oleh Muslim. Kalau memang Islam itu bagus, kenapa Muslim tidak? Itu dia. Itu PR-nya semuanya. Karena itu banyak komputer yang speknya rendah ini yang install. Jadinya ngehang-ngehang terus. Nah kita pengen benerin spek yang dibantuin. Nah betul. Upgrade speknya. Kita pengen bantuin sehingga dia bisa install yang benar. Siap. Thank you semuanya. Thank you Pak Ustadz. Ustadz Dennis. Kita juga mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah. Sama mohon maaf lahir batin. Karena alamiahnya saya tuh ngebully. Mohon maaf. Yang penting bully kita bermanfaat bagi orang lain ya. Sama yang penting yang mudik di jalan hati-hati, karena kan setiap tahun ya ngalah-ngalahin perang di Afghanistan toh. Iya, kenyataannya pasti ada aja karena kejadian kecapek, ngantuk yang naik motor yang sampai kalau di rest area istirahat. Karena harusnya momen bahagia, jangan jadi momen yang duka di mobil gitu kan. Ya buka YouTube sambil nonton, sambil nyetir, sambil buka download kayak gitu punya kan. Sambil kesel dengan Dr. Richard, gemes gue dengan Jangan nabrakin diri ya. Jangan. Dan satu lagi aku mau mesen. Biasain kalau kita suka dengan satu tayangan di like. Bantuin like. Karena itu termasuk amal jariah. Like, comment, share. Kita udah bantu mereka. Maksudnya bantu like, karena like kalian itu bakal bantu orang lain juga. Dan lu juga yang dapat pahalanya. Simpel padahal ya. Kita cuma jadi alat. Simpel banget. Nah maka di like, di komen. Itu membantu banget. Dan yang paling penting buat kita adalah bukan komen, bukan like. Tapi doain kita. Itu yang paling penting. Thank you semuanya. Bye. Sampai ketemu lagi tahun depan.